Ustadz, ini kan kenyataan Ustadz. Kita ini orang yang suka overthinking Ustadz. Jujur, otak capek, hati lupa Allah. Ya, kalau otak kan memang organ tubuh ya. Kayak hati juga itu organ tubuh. Ada Syekh Saleh bin Huwaidi Al-Husain dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad Inda Ashabi Rasul, satu buku bagus tuh, tentang pencetakan generasi Rabbani ala sahabat. Syekh Saleh bin Huwaidi mengatakan bahwa otak itu organ tubuh, maka isilah dengan ilmu. Maka dikatakan bahwa tidak semua orang yang punya otak punya pikiran. Pikiran didapat dengan belajar. Ya. Semua orang punya hati. Makhluk selama memang dia bernyawa punya hati. Tapi belum tentu punya perasaan. Perasaan itu didapat dengan belajar. Sehingga kalau orang yang belajarnya betul, otaknya akan terisi dengan pikiran-pikiran yang positif. Begitu pula kalau sampai nanti dia punya jam terbang dalam muamalah, maka hatinya pun akan punya perasaan. Nah, ini yang dikhawatirkan, orang bisa overthinking, merasa capek otak, hati lupa Allah. Ini karena dia nggak tahu hidupnya buat apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, wabil khusus ibu-ibu, para akhwat Majlis Ta'lim As-Sunnah, yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita dikumpulkan di Masjid Al-Latif di Pesona Square, di Mall lantai 3, yang mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita bisa beristiqomah di atas fitrah agama yang mulia ini, insyaallah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kita meluruskan niat bahwa kita kumpul pada pagi hari ini untuk belajar, dan tidak lelah kita selalu mengingatkan kepada para penuntut ilmu, baik buat diri kita maupun teman-teman sekalian, bahwa yang namanya menuntut ilmu ini bukan cuma euforia, tapi menjadi sebuah bagian kebutuhan hidup kita untuk bisa berilmu sebelum berkata dan beramal. Iya, Imam Syafi'i itu tegas dalam masalah menuntut ilmu. Bahkan beliau lah orang yang mengatakan lan tanal ilma illa bisittah sa'umbika an tafsiliha bibayanin dzaka'un wa khirsun wa ijtihadun wa bulghah wa sahbatul ustad wa tulaz zaman. Ini penting buat kita semua yang nuntut ilmu ini, karena ana juga pakai metode ini gitu lah ya.
Sejak awal kita belajar diingatkan sama guru-guru kita, tulis dalam lembaran buku yang jadi sebuah catatan kita. Karena memang Nabi mengatakan qaidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Di lembaran pertamanya boleh. Yang bisa bahasa Arabnya silakan, yang enggak bahasa Indonesianya aja. Lan tanalul ilma itu artinya tidak akan pernah kamu mendapatkan ilmu illa bisittah, kecuali kamu punya 6 perkara penyebab dapatnya ilmu. Beliau mengatakan sa'umbika an tafsiliha bibayanin. Kujelaskan kepada kalian dan kujabarkan, kata Imam Syafi'i begitu. Tolong yang pertama, setiap materi yang disampaikan dimukadimahkan yang pertama zakaun. Zakaun artinya cerdas. Cerdas. Di mana orang menuntut ilmu itu mesti punya modal zaka, cerdas. Cerdas itu bukan pinter. Kalau belum belajar gimana pinter kan gitu ya. Tapi cerdas itu smart. Di mana memang dia tahu saya datang ke Masjid Al-Latif di Pesona Square ini mau apa. Gitu ya, itu namanya cerdas, zaka. Karena nanti ada juga orang cuma pengen update status atau mengambil keuntungan untuk dapat follower. Atau mungkin minta validasi suami atau emak di rumah, babi di rumah gitu. Akoh lagi belajar. Janganlah ya. Janganlah ya. Kita pengen nuntut ilmu ini basicnya betul-betul belajar. Karena nanti yang ada nggak akan pernah bermanfaat. Walaupun 17 majlis kita datangi tiap waktu tetap nggak ada manfaatnya. Karena kita nggak zaka, nggak cerdas. Zakaun, cerdas. Yang kedua, yakni khirsun. Khirsun. Khirsun itu artinya punya kemauan yang kuat untuk berubah. Punya kemauan yang kuat untuk berubah. Indahnya Islam ini kan menginformasikan ke kita ini al-amal bi khawatimiha. Amal itu tergantung akhir bukan awal. Sehingga berkembangnya Islam di bumi ini betul-betul orang merasa disamakan. Orang nggak dilihat siapa dia dulu, udahlah. Orang Inggris bilang sing wes-wes lah, yang udah-udah gitu. Yang udah-udah sudah. Sekarang bagaimana hari ini dan yang akan datang kita ini jadi baik. Oh, kalau gitu saya punya semangat ini. Saya punya semangat untuk bisa berubah. Itu khirsun. Ayo tiap kita punya semangat khirsun. Saya mesti lebih baik ketimbang sebelumnya. Yang ketiga, ijtihadun. Ijtihadun itu juga maknanya kesungguhan, cuma kesungguhan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Setelah dia punya kemauan yang kuat untuk berubah, khirsun, dia juga punya kesungguhan untuk mendapatkan yang dia inginkan. Sebagaimana Al-Quran mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh fina dalam semua hal yang berkaitan dengan syariat tentunya di jalan kami, kata Allah, lanahdiyanahum subulana. Kami akan berikan petunjuk buat kalian. Ternyata petunjuk yang kita butuhkan dari Allah ini nggak mungkin didapat tanpa ada kesungguhan. Nah, menimbulkan kesungguhan ini kan butuh ilmu. Nantilah bahasannya. Ya. Yang ketiga itu ijtihad. Yang keempat, bulghah. Bulghah itu artinya permodalan. Ya, kalau anak nuntut ilmu, kami orang tua, bapak-bapak ini udah jangan hitung-hitungan sama anak lah. Jangan bakhil, kebutuhan anak maksimalin. Memang rezeki mereka melalui kita kok. Ya. Tapi tolong ya, tolong. Ya, cari yang halal, jangan yang syubhat, apalagi yang haram. Karena takutnya talbis. Talbis itu ada kolaborasi. Orang Depok bilang kena adonan. Gitu ya. Diadon. Antara yang hak dan yang batil. Resikonya taktumunal haq wa antum ta'lamun. Nanti kamu tahu yang hak ya, tapi hak itu akan kalah dengan yang batil. Kamu no comment. Ya kayak kita punya anak, kita sekolahkan di pesantren, liburan kemarin 2 pekan habis ngambil rapot, matanya full di handphone bukan di Quran. Jujur aja dah, tanya sama suami, lu nyari duitnya gimana sih? Ini kok anak pulang pesantren bukan meraktekin apalan, malah handphone aja.
begadang aja kerjaannya. Kalau di pesantren bisa on time sholat subuh, dengar as-sholatu khairum minan naum, datang emang. Di rumah bareng duha, gitu. Itu mesti introspeksi tuh. Ada apa ini? Kalau ternyata memang sudah betul uang yang dicari, pergaulan anak. Kita kalau mau muhasabah gitu, introspeksi, jadi kita coba, jangan-jangan memang ada yang subhat nih dari income kita nih, kita cari, enggak sih alhamdulillah. Oke, berarti berikutnya muamalah. Jangan-jangan anak kita ini telah berteman dengan yang nggak jelas nih, teman yang remeng-remeng nih. Hari gini kan iya banyak game online itu ya, dimana dia berteman dengan orang yang dia nggak ngelihat. Saking asiknya main, kata-kata kasar terucap ya, membuang waktu dianggap hal biasa. Almar'u ala dini khalili, orang tergantung agama temannya. Itu introspeksi itu. Makanya butuh bulgo. Nah bulgo ini permodalan. Jangan cari gratisan. Ya alhamdulillah, kalau lagi dapat gratisan alhamdulillah. Cuma ya memang ada kajian juga yang mesti bayar, lawang nyewa tempat. Ini alhamdulillah kita hitungannya free, gratis karena diberikan kemudahan, karena memang Masjid Al-Latif ini memang menginginkan banget ada kajian rutin kita di sini. Cuma belum ketemu waktu, nanti lah insya Allah per 2 bulan kita bikin daurah nanti insya Allah ya. Paling tidak kita ini punya bulgoh, permodalan. Jadi kalau nanti menemukan sebuah kajian yang mungkin ada bayar, ya berhusnuzon dulu dah, jangan bersuuzon. Karena hari gini ini banyak ikhwan-ikhwan kibar, akhwat kubro, galak-galak banget dah. Ustadznya dihakimin. Lu kalau ustadz dihakimin mau belajar sama siapa? Masih Udin Portal di pojokan sana. Guru masih salah aja. Hari gini kita nih Masya Allah ilmunya diambil, waktunya diminta, ya kan? Nama baiknya diinjak, habis diperes kayak kulit jeruk dah pokoknya. Janganlah ya, nanti kita nggak menghargai ilmu. Bulgo itu penting, permodalan itu penting. Ya nanti panitia nggak usah khawatir. Makanya saya membuka diri untuk semua panitia kajian di Bogor. Saya sudah siapkan tempat ya khusus buat panitia kajian yang mau mendalami teknik kepanitiaan. Mangga silakan 15 orang, 20 orang, 10 orang silakan. Kita harus siapkan tempat. Yuk kita belajar bagaimana cara menjadi panitia yang bijak, panitia yang memang mendatangkan manfaat buat para penuntut ilmu. Karena kalau tidak nanti ini yang terjadi. Akhirnya nggak kuat karena kasak kusuk ya. Urusan kajian bayar saja rame banget. Padahal dia kan nyewa tempat ya. Ada angka yang keluar. Sehingga akomodasi dan lain sebagainya, belum fasilitas tadi membutuhkan dana, keluarlah angka sekian. Ini gimana nih? Alhamdulillah ada donatur. Kalau nggak ada kan ada sponsorship. Kalau masih kurang kita bagi lagi. Oh ternyata keluarlah angka sisa 1 juta, ini butuh 100 orang tuh 10.000 per nilai gitu loh. Itu angka itu biasa. Ya habis kalau kajian masa kita bayar Ustaz? Itu anak sekolah tiap hari kajian gak sama gurunya. Suruh gratis mulai besok gitu loh. Ini yang kayak begini nih khawatirnya mengganggu keikhlasan orang yang sedang menyampaikan ilmu. Jangan. Maka kata Imam Syafi'i, bulghah. Setiap kita mesti tahu bahwa ilmu itu punya price, punya harga. Ada bulghah. Hatta anak-anak mahasiswa, kalau cuma cari gratisan ke Madinah doang payah. Ya, hari gini banyak orang kaya cari gratisan. Jangan, ilmu nggak gratis. Di sana sentralnya ulama, walhamdulillah ada mukafaah. Cuma bukan target gratisnya. Bukan target gratisnya gitu lah. Memang punya price. Perempuan saja dinikahi mesti punya price. Dalam agama kan 5 liha. Nikahi perempuan yang pertama cari yang kaya. Jangan nikah sama perempuan miskin. Dalam artian punya nilai. Sebelum nikah pun dia punya price, punya kerjaan, punya income gitu loh. Sehingga laki-laki kalau nikah sama dia malu kalau ngasih nafkah. Perempuan mesti punya price. Jangan cuma modal tampang wani piro gitu loh. Ini bahaya. Bikin laki-laki malu kalau nggak ngasih nafkah. Kamu nggak kasih aku bisa. Gitu loh. Itu perempuan punya price namanya. Ya jangan cuma modal tampang. Akhirnya resikonya apa? Jadi floriculture. Karena yang ditawarkan fisik. Lari mulu nggak beres-beres, ngencengin betis, pinggang, pinggul, pantat, dada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang begini bahaya. Tapi kalau dia punya price, dia punya angka, fisik itu bukan nomor 1. Kalau cantik fisik nomor 1, Nabi nggak nikah sama Khadijah. Khadijah orang tua 15 tahun lebih tua dari Rasul.
2 kali janda. Dan Nabi itu suami yang ketiga. Butuh jatuh bangun menjadi janda untuk dapat Rasul. Tenang para janda. Enggak, kita enggak ngebahas itu ya. Ya, agama ini menawarkan price gitu, punya angka lah, punya nilai lah. Iya, supaya orang hargain kita gitu loh ya. Sama dengan sekarang nih kayak Ustadz live gini. Ini kan nih produknya Majelis Ta'lim As-Sunnah di Depok ini, bukan kaleng-kaleng. Karena yang nontonnya ini kan internasional. Berarti panitia mesti tahu kalau kajian ini yang nonton bukan cuma orang di pojokan Depok. Ini orang-orang yang ada di luar negeri, banyak yang dari Hawaii, Singapura, Malaysia, Dubai. Semua nonton. Ini namanya Zaiful Hadarah. Peradaban yang dibuat hari gini yang kita berbuat sesuatu dunia melihat. Makanya saya bilang tadi, panitia kajian juga mesti belajar terus. Lihat kepanitiaan kajian di Malaysia, di Hong Kong, di mana lihat. Supaya nanti kita membuat sebuah produk yang memang jariahnya itu mendunia. Ya. Kita pengen punya produk yang mendunia. Kan nuntut ilmu ini kan yang kita cari jariah. Waduh, kalau bicara angka saya nggak mau datang. Ya, saya bicara jariah. Saya berharap kalau Allah wafatkan saya sore nanti, paling nggak ada kebaikan lah yang saya dapat dari teman-teman yang kita belajar bareng hari ini. Masya Allah, itu bulgoh penting sekali. Ya. Dan yang kelima, sohbatul ustad. Sohbatul ustad, berteman dengan guru. Jangan kenal guru cuma di masjid, di majelis ya. Ya bawa keluarga kalau lagi libur datang ke Pak Depokannya, ke rumahnya, ke yayasannya, kemana. Ayo belajar ayo. Ya, dari begini ini kita dengar, wah ini kajian, Masya Allah saya pengen anak-anak saya besok lah. Ustadz izin kalau saya keluarga nih ada 10 orang mau datang untuk minta nasihat, mas. Silakan ahlan wa sahlan. Karena belajar di mana aja. Belajar di mana saja. Ya, selama memang kita meyakini bahwa yang namanya dakwah adalah kewajiban bukan pekerjaan, kita bisa berdakwah di mana aja. Tapi kalau dakwah sudah jadi pekerjaan, akhirnya pakai seragam kita. Kayak sekolah, nggak bisa kajian kalau nggak di masjid ini kerjaan sudah. Nggak bisa kalau nggak di majlis, kerjaan resikonya nih. Kalau dakwah di mana aja, kita lagi di motor aja ada yang ngelanggar bro, assalamualaikum bro, ya. Lain kali jangan, ya takutlah sama Allah sama Rasul pemerintah gini. Itu kan dakwah. Ya, kita kemarin dakwah di tempat basket sama anak-anak Malaysia. Kita juga ada di mini soccer atau mungkin sekarang yang lagi tren di tempat padel gitu ya, atau di mana. Berdakwah lah. Oh ini udah kelewatan nih orang kajian di mana-mana, tapi kalau main padel pakai baju penyelam atau gimana gitu. Itu kan mesti diingetin. Jangan sampai nanti membuat sebuah komunitas baru, akhirnya ada uniform muslimah ala Indonesia. Maksudnya kan? Iya, ada model-model kerudung. Kalau dulu kan cuma 2, kerudung Turki sama Maroko. Sekarang enggak, kerudung kajian, kerudung kondangan, kerudung ambil rapot, kerudung takziah gitu. Kerudung apa lagi? Ini yang begini-begini nih yang bahaya nih ya. Janganlah ya. Sahabatul ustadz, berteman dengan guru. Supaya kamu tahu juga nanti kalau kamu diundang kawinan, diundang kajian di rumah gurunya, lihat, oh sama aja anak-anaknya juga belum syar'i kali ya. Jangan dihakimi, ngomong mulu, anak aja belum syar'i. Nih yang begini nggak bisa hidup zaman Nabi Nuh nih. Nabi Nuh 900 tahun lebih berdakwah, anaknya kafir. Kita hakimin. Emang Nuh nggak bisa ngedidik gitu. 950 tahun Nabi Nuh itu berdakwah, bininya kafir, ingkar dengan suaminya yang soleh. Emang Nuh nggak bisa milih bini gitu. Ta'arufnya kurang gitu. Lah itu ujian. Yang mesti dilihat apa? Bagaimana kesabaran Nabi Nuh menghadapi ujian dari dalam rumahnya sendiri. Hari gini kan orang rame kalau udah ngeliat kekurangan gurunya dikasak-kusukin. Jangan. Doakan semoga dia juga mampu mendakwakan keluarganya. Lihatlah buktinya 900 tahun lebih berdakwah nggak lelah. Walaupun dari dalam rumah sendiri yang merusak dia. Lihat, oh begitu ya, mesti sabar dalam dakwah ya. Nabi Nuh saja ratusan tahun, ujung-ujungnya malah orang dekat dia jadi nggak baik istri dan anaknya. Jadi ini yang dikatakan kebijakan berteman dengan guru. Ya, dihujat, dicaci, tetap dia berdakwah.
Difitnah tetap dia berdakwah, tetap dia menyampaikan kebaikan. Terus, wah mesti punya mental. Itu sohbatul ustaz. Pentingnya kita berteman dengan guru. Baru kemudian yang terakhir ini tulaz zaman. Tulaz zaman itu panjang waktu. Jangan merasa cukup, jangan kayak anak-anak khatmul Quran, targetnya hatam Quran. Udah hatam nggak dibaca lagi, jangan. Tulaz zaman tuh panjang waktu. Yang namanya nuntut ilmu tuh panjang waktu, nggak bisa sebentar. Ini pertanyaan Abdullah bin Ahmad bin Hambal kepada ayahnya Ahmad bin Hambal. Wahai ayah, sampai kapan aku menuntut ilmu ayah? Lelah nih anak kali, ayahnya suruh dia belajar dulu. Kata ayahnya, sampai kau masuk ke liang lahat esok hari pun belajar. Jangankan kita yang seger, yang udah mau mati aja suruh belajar tauhid. Laqinu mautakum la ilaha. Ajarkan nih orang yang mau meninggal la ilaha. Orang mau mati menggap-menggap la ilaha illallah, diajarin. Bagi kita yang masih bisa makan permen karet, yang masih bisa ngerumpi, ngebakso, nyilor dan lain sebagainya gitu. Ayo dong belajar ya. Ya, itu mukadimah. Ya, kita belum masuk materi. Ya. Sehingga barulah kita tahu, oh ya, tolong itu nanti itu 6 hal itu. Jadi semua mukadimah buku-buku kalian kalau kajian di mana-mana ingat ya. Oh iya, Ustaz kasih masukan. Imam Syafi'i mengatakan mesti cerdas. Aku datang ke majelis taklim mau ngapain? Kalau cuma mau ketemu teman doang paling dapat manfaat teduhnya majelis taklim. Diampunkan dan lain-lain. Cuma kan sayang. Siapa yang jamin kita bisa kumpul lagi kayak begini kan enggak? Wallahu a'lam bishawab ya. Ayo yang cerdas. Punya kemauan kuat untuk berubah. Semangat untuk berubah itu mesti kuat. Kemauan untuk mendapatkan sesuatu yang kuat. Baru kemudian memiliki pemodalan, dia berteman dengan guru dan kemudian panjang waktu. Jangan sampai merasa cukup dalam menuntut ilmu. Ya, harus terus semangat ya. Baik, Ustaz. Ini kan kenyataan Ustaz. Kita ini orang yang suka overthinking Ustaz. Jujur, otak capek, hati lupa Allah. Ya, kalau otak kan memang organ tubuh ya. Kayak hati juga itu organ tubuh. Ada Syekh Saleh bin Huwaidi Al-Husain dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad Inda Ashabi Rasul. Satu buku bagus tuh tentang pencetakan generasi Rabbani ala sahabat. Syekh Saleh bin Huwaidi mengatakan bahwa otak itu organ tubuh. Maka isilah dengan ilmu. Maka dikatakan bahwa tidak semua orang yang punya otak punya pikiran. Pikiran didapat dengan belajar. Ya. Semua orang punya hati. Makhluk selama memang dia bernyawa punya hati. Tapi belum tentu punya perasaan. Perasaan itu didapat dengan belajar. Sehingga kalau orang yang belajarnya betul, otaknya akan terisi dengan pikiran-pikiran yang positif. Begitu pula kalau sampai nanti dia punya jam terbang dalam muamalah, maka hatinya pun akan punya perasaan. Nah, ini yang dikhawatirkan orang bisa overthinking, merasa capek otak, hati lupa Allah. Ini karena dia nggak tahu hidupnya buat apa. Saya sering mendengar ayat yang dibacakan oleh guru-guru kita ketika bicara muamalah dengan orang tua. Kata Quran itu kan wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Jadikanlah kedua orang tuamu sohib, teman, ma'rufan, yang transparan. Allah perintahkan kita untuk menjadikan orang tua kita sohib. Wasohibhuma fid dunya ma'rufan. Caranya bagaimana? Wala taqul lahum ma'uf. Jangan pernah bicara kasar sama orang tua. Kita sama teman nggak pernah kasar. Kita jaga mulut kita jaga perasaan teman kita. Kenapa kita sama orang tua kadang-kadang nggak jaga perasaan dia? Karena kita nggak berteman. Orang yang berteman, orang yang tahu, oh iya, berarti ya memang harus tahu muamalah, pertemanan dengan cara yang baik. Karena kalau tidak nanti orang dipaksa mikir untuk sesuatu tanpa tujuan. Pentingnya orang tua mengajarkan pertemanan dengan anak supaya tahu kelak anak akan berteman dengan orang tuanya. Karena anak ini duplikator. Anak ini peniru yang paling hebat. Anak peniru yang paling hebat, apalagi anak-anak Gen Z, anak-anak Alpha sekarang.
Saya sering kok kajian di beberapa tempat, saya ingatkan. Anak-anak kita, cucu-cucu kita ini sekarang ini ya, generasi yang suka melihat, bukan mendengar. Ya, hari gini kita ngomong sama anak-anak ABG, dengerin, sini papa mau ngomong, dengerin mama mau ngomong. Nggak bakal mau. Apa sih mah, bawel banget mah. Tinggal ngomong doang gitu loh. Nyaut anak sekarang mah. Ya, makanya nggak usah banyak ngomong supaya wibawa. Orang kalau kebanyakan ngomong nanti nggak wibawa. Ya. Jadi dia suruh betul-betul, ya kalaupun memang harus ngomong, Nabi hanya mengatakan, la tuksirul kalam bi ghairi zikrillah. Jangan banyak ngomong tanpa zikir. Kalau mau ngomong isinya zikir. Ini kayak kita ngajar, nuntut ilmu, menyampaikan, kita dialog, ya. Ngaji kan kita ngomong terus tuh. Selama memang isinya zikir nggak apa-apa. Tapi kalau pada akhirnya ngomong tanpa ada zikir, la tuksirul kalam bi ghairi zikrillah, inna kasratal kalam bi ghairi zikrillah qaswatun lil qalbi. Kan Nabi mengatakan, karena banyak ngomong tanpa zikir isinya, qaswatun lil qalbi, qaswah, yakni membuat hati ini keras. Ya, kita banyak ngomong kongko sana, kongko sini, abis gimana tat? Emang dia mah biong tat, makelar gitu loh. Makanya lihat makelar susah banget ngaji dah. Ya. Makelar. Karena ngomong mulu ngomong. Di pasar tuh orang ngomong mulu pada keras hatinya tuh. Ya. Bukan berarti nggak boleh banyak ngomong, silakan. Kalau isinya zikir boleh-boleh aja, ya. Karena orang yang banyak ngomong tanpa zikir, qaswatun lil qalbi. Yang fatalnya apa? Nabi mengatakan, inna ab'adan nas indallahi al-qalbul qasi. Inna ab'adan nas, manusia yang paling jauh tempat duduknya di akhirat nanti dari Allah adalah orang yang hatinya keras. Qalbul qasi. Allah bakal bikin dia jauh dari Allah. Kenapa? Banyak ngomong tanpa zikir. Kita banyak ngomong. Nah, hari gini kita diberikan fursah, timing oleh Allah ini untuk mempertontonkan tontonan yang menuntun. Dan ternyata alhamdulillah hari gini anak-anak lebih suka melihat, bukan mendengar. Ayo yang sudah kajian sekian tahun, yang udah jadi akhwat kubro gitu ya, akhwat yang udah senior lah dalam kajiannya, atau ikhwan kibar ya. Hari gini Ustadz nggak kibar, ikhwan yang kibar ya. Kadang-kadang galakan ikhwan sama si Ustadz, betul ya? Tolong ya, saatnya membuat sebuah tontonan yang menuntun. Ya, karena orang kalau makin berilmu tuh kayak padi yang makin berisi makin berilmu, makin low profile, makin merendah ya. Bahkan level orang yang paling berilmu kan Rasul. Sampai orang kalau Nabi turun dari mimbar nanya, "Waina Muhammad, di mana Muhammad?" Kenapa? Karena nyaris Muhammad nggak beda sama jamaahnya. Datang ke Madinah berdua sama Abu Bakar, orang Madinah nganggapnya Abu Bakar. Waduh, kacau nih kata Abu Bakar ini ya. Mendingan belagak dina sorbanin pala Rasul, dipayungin dengan sorbannya. Sehingga orang bilang, oh yang dipayungin Rasul tuh. Itu Rasul tuh, merendahnya Rasul. Sehingga nggak pengen orang yang berilmu itu nggak butuh validasi. Karena agama nggak butuh titel, nggak butuh status. Agama butuh fi'liyah. Ya, wahai para pelajar dalam ilmu education gitu ya, pendidikan gitu ya. Tolonglah lihat ibumu yang nggak punya titel. Prakteknya dia bisa bikin kita nih jadi anak-anak yang di tangan mereka jam segini kumpul di Pesona Square loh. Sementara kita belum tentu jago ngedidik anak kita jam segini mau belajar loh. Oh, mereka super. Mereka nggak punya titel. Ya. Tapi mereka bisa membentuk. Kenapa? Karena baik itu rahmat. Baik itu rahmat. Wa inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan rahmat Allah itu dekat sama orang yang berbuat ihsan. Karena orang tua kita nggak ditawarkan sama sosmed kayak kita sekarang. Ya sama sifat kita sama orang tua mirip. Cuma mereka nggak difasilitasi oleh Zaiful Hadara. Apa nih? Handphone, ya, gadget, enggak. Sehingga ya nyaris orang-orang dulu ya diminimalisir kemaksiatannya karena nggak ada yang dilihat. Ya paling di rumah doang dia ngelinter dapur sumur kasur kayak orang wirid. Iya, mau belanja juga jauh. Jangan bilang emak kita mah belum syari tat, kerudungnya masih kerudung apa sih manis jembatan Ancol kata gitu.
Ya, jangan disalahin juga, dia memang gede di lingkungan yang dulu saya tanya sama ibu saya, Mar, kenapa sih orang dulu kerudungnya nggak ada yang syar'i mah? Dia ketawa cuma dia bilang, dulu kita digedein di zaman kang kerudung susah kita temuin. Saya kan gede di selatan, di daerah Kebayoran sana kan ya. Dulu kita kalau pengen beli kerudung mesti ke Tanah Abang dulu. Naik Delman dulu, berhenti di Cipulir, naik oplet dulu sampai ke Tanah Abang, sono baru beli. Itu pun kalau masih ada, kadang-kadang kehabisan betul. Hari gini kan keagahan, di mana-mana orang dagang kerudung betul. Sekarang tuh gampang banget ya. Dulu bukan kita nggak mau pakai kerudung panjang, emang kagak ada yang jual kerudung gombrong kayak begini gitu. Jadi sebenarnya bukan maunya mereka kayak begitu, bukan. Cuma ya memang mau bilang apa, saat itu memang belum ada fasilitas maksimal seperti sekarang. Tapi lihat, ya, karena Allah nggak ngelihat pada penampilan pada akhirnya. Fattaqullaha mastata'tu, bertakwa semampunya. Nah buat kita sekarang nggak ada tawaran, nggak ada tawaran. Kenapa? Karena telah dibukakan ilmu oleh Allah, mudah sekali. Standar kerudung itu ya An-Nur ayat 31, Al-Ahzab ayat 59. Ya, di mana kerudung ini mau apapun bentuknya, warnanya, yang penting liyudnina min waliyadribna bihubrina ala juyubihin. Yang penting kerudung menutup bagian dada. Ya, kenapa? Karena tujuan kerudung nolak pandangan, bukan mancing. Intinya sih itu sebenarnya. Nanti masuk tingkatan berikutnya bab hijab. Bab hijab masuknya apa? Bab jilbab. Jilbab tuh kayak hijab. Jilbab dengan kerudung beda. Kalau jilbab itu kain dari pala ke bawah yang nutup perempuan. Sehingga kata Umar ibn al-Khattab, aku nggak bisa membedakan mana depan mana belakang. Itu hijab. Sebagian menerjemahkan hijab itu menutup semua. Maka saya bilang juga sama teman-teman panitia kajian, orang suka bilang, Ustadz kok kajiannya nggak dihijab? Bab hijab deh kita buka kalau begitu. Gitu. Hijab menurut ulama ini adalah penutup. Penutup diterjemahkan dinding yang memisahkan antara laki dengan perempuan, atau baju perempuan, hijabnya perempuan. Ya, hari gini ditutup, cuma TV gede pada nontonin Ustadz, podoai. Kalau mau total silakan pakai ilmunya Aisyah. Wafatnya Rasul, Aisyah jadi rujukan hadis melalui ponakannya Urwah bin Zubair. Ada yang mau datang, Urwah ngasih tahu, apa, tante kalau bahasa kita ya, ada yang mau datang nih mau nanya masalah hadis. Oh iya, siapa? Fulan bin Fulan rapat. Satu waktu ada Abdullah bin Umi Maktum, Ibnu Umi Maktum, kang ajan Nabi yang matinya buta. Ya ajan subuh dia kang ajan nih. Kalau Bilal kan ajannya malam ya, ajan subuh. Kata Nabi kan keluar dalil tuh, kulu wasrobu hatta tasma adzan Ibnu Umi Maktum. Makan minum sahurlah kalian sampai mendengar azannya Ibnu Umi Maktum. Kenapa? Buta. Dia nggak tahu fajar kecuali dibisikin. Udah fajar baru as-sholatu khairum minan naum. Karena buta. Itu memastikan bahwa kita kalau udah waktu sahur selesai, pastikan fajar kelihatan dulu. Itu ya. Intinya ini orang buta. Mau datang ke Aisyah mau nanya tentang dalil. Tante, Fulan mau datang tuh mau ketemu siapa? Ibnu Umi Maktum. Oh iya, suruh tunggu sebentar. Dia pakai hijab rapi, dia tutup semua, pakai siter semuanya. Kan bingung si Urwah. Tante, ini yang mau datang buta. Ngapain rapet amat, bahasa kita gitu kali ya. Ngapain rapet amat. Apa dia nggak ngelihat? Tante ngablak juga dia nggak tahu gitu kan. Jawaban Aisyah apa? Beliau buta, aku tidak. Itu hijab. Kalau mau pakai itu sekalian. Tapi hari gini dalam dakwah kita agak susahnya apa? Karena generasi sekarang generasi yang melihat, mesti tahu gerakan fisik. Makanya tetap standar ulama itu ya udah, kalau bisa dihijab silakan, kalau enggak bisa khalas. Baju itu hijab, tolong datang ke majelis yang sopan. Ingat, balik hukum asal, bajumu adalah menolak pandangan orang ke kamu. Baju perempuan itu menolak pandangan, bukan mancing. Jadi kalau bisa perempuan ya makin gelap makin bagus. Tapi jangan terus gelap diidentikan harus hitam, coklat, apa kelas. Balikin ke hukum asal. Baju perempuan menolak pandangan laki, itu hijab. Segitu indahnya agama.
Segitu indah. Tapi kalau sudah syar'i, sudah terbiasa belajar, fokus gitu ya. Karena kadang-kadang kajian nih kita kalau belum fokus agak susah. Hari gini kalau sudah bisa, ahsan online. Cuma ya nggak bisa, karena kan sosial media bukan milik orang Islam. Kita lagi online, ada aja iklan gini, iklan gitu, nggak bakal fokus kan. Ini mahlan, suaya. Makanya kalau belajar nih kayak gini, kita mesti paham, oh iya. Sehingga nggak ada khilaf di antara kita. Belajarnya enak. Belajarnya asik. Ya. Dan harus tahu itulah agama yang diinginkan dalam agama kita insyaallah. Oke ya. Taib. Overthinking, otak capek, hati lupa Allah. Iya, jujur, manusia semua punya otak, tapi nggak semua punya pikiran. Seperti semua manusia punya hati, cuma nggak punya perasaan. Itu butuh menuntut ilmu. Oke, kita mesti kupas satu-satu nih. Kita punya waktu sampai maghrib kan ya? Oke, yang pertama, yang mesti diketahui bahwa supaya otak ini nggak capek, maka jadikanlah otak sebagai wadah sesuatu yang bisa menimbulkan pikiran. Oke ya. Kenapa? Karena memang pikiran dimiliki karena belajar. Kenapa mesti belajar Ustadz? Oke, yang pertama, alasan kenapa mesti belajar. Yang pertama, karena tidak ada manusia yang lahir tanpa unsur kemanusiaan. Tidak ada manusia yang lahir tanpa unsur kemanusiaan. Maksudnya gimana Ustaz? Unsur kemanusiaan yang dimaksud yang pertama bahasa. Ini kan ciri khas kemanusiaan, dia punya bahasa. Tidak ada orang lahir bisa ngomong bahasa. Mau orang manapun kalau lahir jadi bayi sama nangis. Dan kita nggak bisa ngebedain. Nah, ini tangisan bayi Jawa nih, ini bayi Sunda nih. Ini bayi Sumatera nih gitu. Nggak bisa. Semua bayi sama. Maka unsur kemanusiaan berbentuk bahasa itu nggak dimiliki kecuali dia belajar. Baik belajar dari guru langsung, memang dia belajar grammar ya, belajar nahu, sorob, belajar. Atau memang yaumiyah, di mana dia mendengar melihat kayak TKW TKI. Ya, 3 bulan bisa ngomong Arab. Itu kan ya. Kok bisa simaah mendengar? Itu mesti belajar. Bahasa tuh nggak dimiliki. Kemudian yang kedua, yakni pikiran itu sendiri. Pikiran dan perasaan ini dua hal yang nggak dimiliki oleh orang. Bayi itu nggak punya pikiran, nggak punya perasaan. Tengah malam nangis minta ditetein, betul. Coba kalau udah gedean dikit mah boro-boro kan bisa begitu ya. Pokoknya nggak, aku aus, jatahku mana mama. Sehingga orang tua tahu, ya mama kok bangun malam kenapa sih? Adek nangis minta disusuin, Masya Allah. Nggak ada yang bayar per liter air susunya. Nggak ada yang gaji bulanan ketika menyusui, itu mama tuh. Ya mau nggak mau sudah memang anak mama. Mama selalu menyiapkan maklum. Maka dibilang mama tuh madrasah. Madrasah itu isinya orang khiyar. Siapa tuh khiyar? Sifatul ulama, sifat ulama. Maksudnya menyiapkan maklum. Kayak perempuan kalau pengen nikah sama laki-laki, lihat khiyar nggak dia? Khiyarukum linisaikum. Yang paling baik laki-laki di antara kalian, kata Nabi, yang paling khiyar dengan perempuan kalian. Maksudnya khiyar, kata Huzaifah ibn al-Yaman, sifatul ulama. Sifat khiyar itu sifat ulama, menyiapkan maklum. Lihat khiyar dia sama mamahnya. Mamahnya juga perempuan sama. Sehingga jangan cuma bini yang dibilang tulang rusuk yang bengkok. Semua perempuan. Ibunya perempuan, tulang rusuk yang bengkok sama. Adik kakaknya perempuan, tulang rusuk yang bengkok sama. Anak perempuannya juga sama, apalagi bininya. Kan tulang rusuk yang bengkok. Di mana Allah tidak menciptakan tulang rusuk untuk dilurusin. Pasti patah. Tidak boleh dipaksakan tulang rusuk dilurusin. Karena apa? Tempat dia di tempat yang paling atas, namanya Abdillah. Maka perempuan dinikahi diletakkan pada sebuah posisi. Jangan dicari tempat yang bukan tempat dia. Ingat, wahai laki-laki, ini perempuan tulang rusuk bukan tulang punggung. Gak bakal kuat nahan beban. Dan tulang rusuk gak bisa dilurusin. Sehingga kalau boleh disimpulkan, Allah gak ciptakan perempuan buat dilurusin, tapi buat dimaklumin. Cakep gak tuh? Cakep. Wanita. Ya harus kita terima, emang begitu kenyataannya.
Jadi ya Nabi Nuh aja nggak bisa ngelurusin pasangan ya kan. Adam mau nggak mau dah yang dia minta bini lagi anteng-anteng di sorga sendiri. Libido timbul, pengen punya lawan jenis. Itu awal masalah. Awal ujiannya kan di situ. Awal ujiannya. Akhirnya Adam bukan nggak tahu tuh yang namanya buah huldi. Allamahul asma kok. Allah ajarkan semua nama, masa huldi nggak lewat satu? Pasti tahu. Itu bertahun-tahun sendiri di sorga nggak disenggol tuh buah huldi. Pas ada si Hawa. Kamu enggak, itu masih di sorga bro, kan gitu ya. Hawa tuh, makanya kan ada istilahkan Adam nggak nafsu, Hawa yang nafsu, betul? Mana ada Adam nafsu, ada Hawa nafsu, betulnya Hawa nafsu. Itu dari situ awal istilah tuh, ya. Nggak apa-apa bu, kita bukan saling ngejelekin, nggak, emang bener. Makanya doa Adam ketika tahu pasangannya mengajak dia berbuat salah, dia yang minta maaf, bukan Hawa yang minta maaf. Adam bilang apa? Rabbana zolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Doa Adam tuh bukan doa Hawa. Cari di Google coba doa Hawa, nggak keluar, doa Adam itu keluar langsung. Dan kalau kita lihat artinya ya, Rabbana, duhai Tuhan kami. Adam nggak bilang Robbi, duhai Tuhan aku, nggak gitu loh. Rabbana, duhai Tuhan kami, Tuhan Adam dan Hawa, laki nih. Zolamna angpusana, kami Adam dan Hawa zolamna, berbuat zolim, angpusana pada diri kami. Wa in lam taghfir lana, kalau kau tak ampunkan kami Adam dan Hawa, lanakunanna minal khasirin, kami Adam dan Hawa rugi. Adam tuh. Kalau lelaki sejati akan begitu, tiap malam dia bangun cuma buat minta ampun pada keluarganya. Ayat yang maju, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasabirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kamu masih berhubungan dengan manusia, iya, fa'fu anhum, siapin maklum. Jangan tuntut manusia sempurna, nggak ada yang sempurna. Kullu bani Adam khata. Fa'fu anhum, siapkan maklum. Wastaghfir lahum, minta ampun sama Allah buat mereka. Wasyawirhum fil amr, ajak musyawarah mereka. Kalau kita ngomel boleh, tapi jangan dibiarkan, ajak musyawarah. Salah bilang salah, boleh dihukum, cuma jangan dimusuhin. Dirangkul. Wasyawirhum fil amr. Buat kamu secara pribadi, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Buat kamu secara pribadi, kalau sudah azamta, bulat tekad, fatawakkal 'ala Allah, bertawakalah. Kenapa? Karena di depan ujian banyak. Dengan tawakal, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kalau kamu bisa tawakal, Allah kasih rezeki di tempat yang tadi duga-duga. Kalau kamu bisa bertawakal, fahuwa hasbuh, Allah jamin kamu. Kalau kamu bisa bertawakal, wa may yatawakkal Allah, fahuwa hasbuh, dijamin sama Allah. Orang yang bertawakal sama Allah diberikan makhrajan, yaj'alahu makhrajan, solusi. Wa may yatawakkal Allah, orang yang bertawakal kepada Allah, yaj'alahum furqanan, punya kemampuan membedakan yang hak dan yang segitunya tuh. Supaya tahu kita disuruh belajar, supaya nanti kita ini nggak overthinking. Kenapa? Karena otak capek. Ya iyalah capek. Lawang dipakai sesuatu yang dia nggak paham. Jadi kayak orang yang nggak biasa belajar disuruh belajar, ngebul. Saya kajian di Jakarta dan sekitar Indonesia lah secara umum, masuk tahun ke-22 nih. Nggak berasa udah lama kita ngajar dari tahun 2000-an lebih ya. Ini Masya Allah ya. Kebanyakan ini majelis taklim ini tablik akbar. Kalau udah mulai belajar khusus, waduh itu seleksi alam. Dari 20 tinggal 2 ujung-ujungnya gitu. Itu pun karena ngebul ya. Jadi kalau kita kasih materi baru langsung mukanya berubah.
Indonesia harus pandai-pandai mengemas kata nih ya, untuk sedikit mengulang begini begitu supaya mereka betah aja dulu dah, agar tahu nih, oh kajian begini, kajian begitu ya. Iya, Masya Allah. Yuk, yang pertama kita nuntut ilmu. Kenapa? Karena manusia terlahir tidak punya unsur kemanusiaan. Bahasa tidak punya, ya, pikiran nggak punya, perasaan nggak punya, akhlak juga nggak punya. Nggak ada bayi punya akhlak. Dari dalam kandungan dan nendang-nendang perut emaknya, nggak ada akhlak. Kan itu butuh latihan ya supaya punya akhlak. Akhlak ini kan apa ya, kombinasi antara apa ya, ilmu dan perbuatan ya, yang dimiliki oleh manusia gitu loh. Oke, yang kedua, kenapa kita mesti belajar? Yang kedua, yakni yang pertama, tidak ada manusia lahir dengan unsur kemanusiaan. Di mana unsur kemanusiaan tersebut yang pertama adalah bahasa, pikiran, perasaan, dan akhlak. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yakni kenapa mesti belajar? Karena belajar ini membentuk kesadaran diri kita. Dengan belajar tertanamkan pentingnya mencapai idealisme tinggi dan tujuan-tujuan besar dalam jiwa kita. Dengan belajar kita bisa idealis, sehingga kita bisa fokus. Waduh, kita kalau nggak belajar pakai sosial media kayak gini nggak bakal fokus. Ini datang banyak, mungkin ratusan datangnya. Ini yang online lebih ribuan, yang lebih banyak lagi nih. Itu belum lagi ada isinya buzzer-buzzer yang menghantam. Kebayang kalau kita fokus dengan komentar-komentar orang, nggak bakal fokus. Ini butuh jam terbang kita untuk betul-betul fokuskan pikiran. Caranya bagaimana? Belajar. Ustadz juga mesti belajar, jangan cuma nyuruh orang belajar. Dan kami di sela waktu kesibukan kami harus belajar. Harus belajar. Ya kalau kita ngikutin komentar orang, waduh. Biasa kita tidur habis isya. Habis isya tidur nih. Ya, ntar bangun jam 11 mulai start. Nah, mulai kita kajian, ini ngobrolnya selalu online. Masih ada yang nyaut, Ustadz malam online. Ya nggak ada beres ya kita kalau ngomongin orang ya, karena munas layan tahi, omongan orang nggak ada selesainya. Belajar harus belajar ya. Kenapa? Karena belajar itu membentuk kesadaran diri kita, tertanamkan pentingnya mencapai idealisme tinggi. Kamu nggak mungkin sukses kalau nggak idealis ya. Kita mesti punya jiwa idealis. Idealis itu karakter yang menjadi sebuah ciri diri kita. Ya, bukan cuma pakai baju. Ya, tapi ingat, ini bukan cuma masalah fashionable enggak. Karena hari gini kan orang cuma dituntut pakai fashion tapi enggak fashionable. Sampai-sampai ada orang yang takut kalau laki-laki tuh kajian harus pakai koko sama gamis. Sehingga kalau ngeliat ustadznya pakai jeans santai, pakai kanvas, Ustadz pakai blue jean gitu loh. Ustadz pakai kanvas. Kalau Ustadz aku pakai koko gitu loh. Ya Rob, masalahnya di mana? Ya memang Ustadz pakai koko Ustadz, bukan pakai blue jean. Nyambung nggak ya? Ustadzun bahasa Arab, koko bahasa Cina, nyambung nggak gitu loh? Kok bisa ya Ustadz harus pakai koko? Dari mana dalilnya gitu loh? Ini kan bahaya sekali pemahaman seperti itu. Maka tadi saya bilang, kalau ngajar ini jadi kerjaan, kita pakai seragam. Tapi kalau ngajar kewajiban, bebas. Ustadznya biker, mesin motornya panas. Kalau pakai celana bahan, keriput, betul? Kan gitu bahasanya. Makanya dia pakai kanvas, pakai jeans, males. Dulu di zaman Rasul, bajunya Rasul dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, dengan Ali beda. Apalagi baju Ali beda karena baju perang. Ini kayak begini ini kita nih mesti bijak melihat suasana yang seperti itu. Jangan terbentuk, kita ini bukan besi, kita ini karet. Harus fleksibel gitu loh. Karena yang dilarang itu aurat terbuka atau badan yang membentuk dengan baju yang ketat. Itu yang nggak diperbolehkan. Kalau bicara uniform, males. Lihatlah bagaimana teman-teman kita di Eropa sana.
Ustadznya pakai sweater, pakai jaket, pakai ini, nggak ada masalah. Memang daerah dingin, nggak ada masalah. Dan itu bukan permasalahan. Ini mesti terbentuk idealisme. Ya, sehingga ibu juga kalau ngelihat anak salah, Bu, jangan kesan nasihatinnya kayak di majelis. Oh, kamu nakal ya? Sebentar, ganti abaya dulu. Tinggal, ya nggak gitu kali. Kalau memang itu kewajiban, Bu, di tempat, Bu. Nah, ini salah sayang. Harusnya gini. Itu namanya sense of belonging, peka. Idealismenya tinggi. Bahwa kami madrasah, Tat. Dimanapun anak ada kesalahan, madrasah siap ngingetin. Itu yang bagus. Ya, jadi dengan belajar kita punya karakter itu. Sehingga kita terpanggil buat datang kemana-kemana. Saya suka kok, saya pakai motor kemana-mana. Saya bilang sama teman-teman, saya kadang-kadang suka berhenti di bawah flyover. Saya lihat ada anak-anak pang nongkrong. Saya nongkrong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya? Muslim bang? Oke. Terakhir sholat kapan? Gitu. Tapi kita ngobrol gitu. Saya sering kalau saya bawa makanan, duduk, ngeliat orang kerja, tarik kabel tuh. Duduk, cuma pengen belajar ekspresi wajah buat ngomong sama teman-teman kayak gini kan saya mesti ada makalah kan. Tuh lihat orang tua yang keringetan, kemudian tangannya kotor ngambil makanan makan. Bilang ya Allah, anaknya tahu gak ya ayahnya sampai kayak begini gitu loh. Kemudian saya sebuah lempar kata, ini anak-anak gimana Pak sekolahnya? Alhamdulillah, Masya Allah. Itu kadang-kadang tuh kok tega anak-anaknya yang nge-vape ya, dari uang ayahnya hasil seperti ini coba. Itu ya Allah, itu belajar namanya, kita belajar gitu loh. Kadang-kadang saya kalau dari Bogor, saya tiap hari dari Bogor, Jakarta, Bogor tiap hari gitu. Kalau lagi lewat belakang-belakang Bogor tuh ya sampai nembus ke Ciputat itu banyak orang ibu-ibu yang pada dandan rapi, nenek-nenek pada jualan telur-telur renget. Telur mau pecah apa sih itu namanya? Yang dijual layak makan nggak layak jual tuh ya 5.003 tuh. Saya suka, Ibu, Assalamualaikum. Ustaz, Waalaikumsalam. Ya Allah, Bu. Sampai mau kondangan, rapi banget. Itu bawa apa tuh? Telur, Ustaz. Oh, Masya Allah. Saya juga ngobrol, ya Allah, kesian amat tuh udah seusia tua kayak gini. Dia mau kajian, anaknya pada kemana? Itu belajar, itu kejiwaan. Supaya kita tahu bahwa berpikirlah bagaimana kita bermanfaat. Itu peka, dan itu butuh belajar untuk membentuk idealisme tuh ya itu mesti timbul. Oh nggak bisa ini sih. Ya, kalau dibilang sakit pasti sakit, badan capek pasti capek. Cuman kan sampai kadang-kadang udah lupa capek, lupa sakit. Kenapa? Ada kewajiban. Kadang-kadang kita sampai lupa umur. Saya kalau lagi naik motor sama teman-teman biker, ikut kajian. Tarik gas 2 jam sampai ke Bandung sudah kajian. Oke, teman-teman ikut kajian ya. Tarik gas lagi. Sampai ke Majalengka, kajian gini-gini. Terus kajian, kemana lagi Ustaz? Gitu. Bantuan kita kan cuma ngintil doang. Sampai lokasi kita yang ngisi. Saya suka bilang kalau nengokin teman sakit, kesian lo pada capek. Awatat kata gitu. Itu timbul ya. Saya suka lihat. Saya suka bilang, saya sampai saat ini saya nggak pernah pakai baju kecuali jahitan ibu saya sendiri. Dia usia udah menjelang 80 masih mau begitu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, orang kalau sudah tahu kewajiban lupa umur. Belajar begitu. Nggak ada kata lelah. Kenapa? Karena merasakan halawatul iman. Kita sholat kan ada rasa manis dalam sholat, namanya halawatul iman. Nah, ketika kita membayangkan ada kemanisan dalam sholat yang kita lakukan, belajar sholatnya sudah manis. Kayak orang daki gunung, dengar kabar di atas gunung tuh indah. Ya. Itu lupa capek, penting pengen lihat yang indah. Itu halawah namanya. Dalam menuntut ilmu sama. Apalagi ketika kita mendengar ayat mengatakan kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Ayat yang bilang loh, hei, sama ke orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Yang gak usah dijawab, innama yatadzakkaru ulul albab, kata Allah. Yang paham ini cuma ulil albab. Cuma ulil albab. Orang kalau sudah berilmu gak dijamin kaya harta, tapi kaya jiwa. Dan ternyata kaya jiwa itu lebih penting ketimbang kaya harta. Orang kalau sudah kaya jiwa, dimanapun diterima dia. Dimanapun diterima.
Di bawah oke, nengah oke, atas oke, dan nggak pernah terbebani. Tapi kalau nggak punya ilmu, minder gitu. Minder demi Allah. Mau ke bawah takut pada kesinggung, mau ke atas kita takut nggak bisa ngobrol, mau tengah-tengah gantung banget, gitu. Kayak orang serba salah. Gitu. Oh, penting banget menuntut ilmu tuh. Yang ketiga, semaju apapun pengetahuan atau ilmu yang dimiliki seseorang ini pasti menyisakan kekurangan. Tidak ada kesempurnaan dalam hidup dunia ini, semua penuh kekurangan. Maka kalau orang yang bijak, dia akan tahu bahwa belajar ini nggak ada berhentinya. Terus dia belajar. Yang ketiga, semaju apapun pengetahuan atau ilmu yang dimiliki oleh seseorang ini tetap menyisakan kekurangan. Tidak ada yang sempurna, pasti ada kurangnya. Di situ pentingnya kita selalu belajar. Saya suka duduk di majlis para masyayikh di Madinah. Siapa nih, si Abdul Muhsin misalkan lagi ceramah, ayahnya si Abdul Razak gitu. Kita duduk dengerin ceramah beliau ini, itu yang duduk pun para syekh juga. Syekh juga belajar. Dan syekh ini bukan nggak tahu yang diucapin sama beliau, si Abdul Muhsin. Gerakan bibirnya pun kita bisa ikutin karena dalilnya keluar. Saking apa? Saking kita apal yang bakal disampaikan. Ternyata memang muhasabah itu penting. Mengulang-ulang pelajaran itu penting sekali. Apalagi kalau mengulang itu dengan harapan. Ada hadis yang mengatakan, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Kata Nabi, Allah tuh paling suka orang yang mengulang-ulang harapan dalam doa. Innakuna raghibun. Karena kita orang yang berharap. Ya, kita berharap lebih lancar, lebih enak, lebih luas. Ditambah lagi kalau dia sadar, kalau dia manusia, makhluk yang beradaptasi. Manusia nggak berevolusi. Nggak ada perubahan dari monyet ke orang, nggak. Manusia tetap, cuma dia beradaptasi. Untuk jadi orang baik dalam agama, ya, beragama dengan baik, nggak perlu jenius. Untuk jadi penghafal Quran, nggak perlu jenius. Untuk jadi orang yang alim nggak perlu jenius, tapi apa? Istiqomah. Apa istiqomah? Merek masjid, bukan merek masjid ya. Al istiqomah. Istiqomah itu ini rutinitas, ya. Jadi continue, terus tuh istiqomah. Makanya dalil Quran itu iqra, baca, bukan ihfaz, hafal, bukan. Durasi Anda membaca, insya Allah Anda bisa hafal. Iqra. Bukan ihtam, hatam. Durasi Anda membaca bisa hatam. Maka buat hafal Quran, durasinya. Tolong deh yang di rumah sudah punya rumah, ya alhamdulillah baik beli maupun kontrak. Adalah di pojokan-pojokan rumah tuh salon kecil lah, yang Quran tuh disetel terus. Yang pakai mobil ya. Kalau mobil nyala tuh Quran bersuara langsung ya. Coba deh, seminggu aja dengerin juz 30. Sampai hancur tuh kaset itu. Apal insya Allah. Apalagi di kan Quran antara huruf dengan ucapan kan mirip. Alif, lam, mim. Pas banget kan? Ini gampang untuk dihafal kalau sering didengar. Kadang-kadang kita musik-musik yang gak islami, yang kita nggak pernah beli kasetnya, yang tulisan sama ucapan beda, bisa hafal gitu. THE dibaca de, unclek dibaca angkel ya, angel dibaca angel gitu kan. Itu aja bisa hafal karena sering ngedenger. Saya yakin nih jamaah ini nggak ada lagi, udah nggak ada yang beli musik-musik kaset musik, saya yakin nggak ada lah ya. Tapi kok bisa hafal? Karena ngedenger. Ini kita manusia nih 10 kali ngedenger kemungkinan bisa. Bahkan dalam apa sih istilahnya, data bahwa orang yang di bawah 90 IQ-nya itu 12 kali mendengar bisa ngulang. Apalagi yang IQ-nya di atas 100 ya, 120 ke atas. Harusnya kalau dia mau rutin. Cuma kan nggak istiqomah. Coba kalau diistiqomahin deh. Tiap malam biasain anak tidur habis isya. Istiqomahin, nggak apa-apa. Mungkin sepekan pertama ribut, kesannya terbiasa.
setelin sayup-sayup ayat sebelum tidur. Mereka merem matiin. Karena jangan sampai ayat berbunyi orang nggak dengar. Ya, itu ya. Masya Allah. Rutinin coba. Kalau nggak nih anak main pedang-pedangan sambil ayat, karena apa? Ya biasa ini, ibu-ibu gitu. Ya, orang-orang dulu kan begitu. Ya, karena memang standar imam dulu kan waduha ke bawah tuh. Ini waduha. Jadi orang-orang dulu walaupun nggak pernah ngaji, waduha mah apalah insya Allah ya. Walaupun ayat favoritnya 2, kul huwallahu maina atoina, betul ya. Aku udah ngaku ya. Yang ketiga, semaju apapun pengetahuan tetap menyisakan sejumlah celah kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Di situ semangat kita belajar. Oke ya. Yang keempat, ya, melalui pendidikan, ya, seorang itu layak untuk hidup di tengah masyarakat. Karena dengan belajar kita bisa jadi sesuatu yang bermanfaat di tengah masyarakat. Ya udah kita pakai ilmu garam aja dah, nggak perlu kelihatan cuma berasa, gitu lah. Hari gini kan orang butuh validasi, berasa kagak pengen dilihat mulu, betul kan? Ada hari gini kan begitu ya, karena hari gini orang tuh butuh validasi. Butuh validasi, butuh dikomentarin aja. Saya punya IG, itu IG paling belagu loh, jujur aja. Nggak pernah follow orang. Ya, centang biru udah lama, udah biasa gitu ya. Itu Ustadz balas ngapa komentar, balas ngapa. Saya kata saya gaptek, saya cuma bisa nyetel doang, matinya bingung saya kata gitu. Ya udah sih, kalau emang bagus catat pakai, nggak usah ketika kamu melek pengen direspon juga, nggak ada beresnya. Ya nggak ada beresnya, udah pokoknya nih sosial media ya cuma alat bantu apa sih untuk menjelaskan ke banyak orang tanpa mesti hadir gitu loh. Alat informasi lah istilahnya secara umum begitu ya. Iya, wallahi pendidikan membuat kita layak hidup di tengah-tengah masyarakat. Dengan ilmu kita bisa fleksibel gitu loh. Kemudian yang kelima, ilmu yang dituntut dan kita menjadi wajib menuntut ilmu itu karena dengan ilmu ini akan terbangun individu, masyarakat, negara, dan seterusnya. Tanpa ilmu kita nggak bisa berumah tangga. Karena hari gini pun banyak orang ini nggak berilmu ketika nikah. Nggak berilmu, cuma yang dia tahu, ya saya kalau nggak nikah apa kata orang, terus saya dibilang lika-liku laki-laki yang tak laku-laku gitu ya. Terus saya dibilang perawan tua, tergini tuh kan. Ini belajar tauhid tahun-tahunan tapi nggak yakin kalau rezeki mau jodoh udah beres sama Allah urusannya. Buruk sangka Anda yang membuat Anda nggak dapat itu semua. Kata Allah, wadzalikum zannukum alladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Prasangka buruk kamu sama Allah itu yang bikin kamu buruk. Kamu sering kondangan cuman nggak baca ayat di belakang kartu undangan sih ya. Itu Ar-Rum tuh ayat 20 tuh. Ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mahabbah. Allah mengatakan dan kami jadikan dari jenis kalian pasangan. Tiap orang tuh punya pasangan. Yang ngomong Allah nih, ya kita nggak boleh komplain. Hukum asal manusia pasti punya. Kok sampai sekarang nggak punya pasangan, buruk sangka ke Allah. Allah bilang wadzalikum zannukum alladzi zanantum bi rabbikum. Prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah, keburukan yang kau rasa. Saya mau udah tua, janda 2 kali lagi, siapa yang mau sama saya, Khadijah 2 kali dapat Rasul. Itu kan dipatahin pahamnya sudah. Saya mau udah tua, udah 55, mana mau perawan sama saya. Nabi dapat Aisyah. Ya banyak kalau mau kita kupas para sahabat banyak kok. Itu Zaid bin Haris nikah sama Zainab binti Jahsy. Nggak kuat bercerai kan Zainab sama Zaid, ya. Akhirnya si Zainab ini nikah sama Rasul supaya dunia tahu boleh nikah sama mantan bini anak angkat. Ya, ini Zaid anak angkat.
Anak angkat Rasul Zaid. Ya, berarti kan jauh banget umur sama Rasul. Nah, ya. Nikah sama Zainab. Berarti jauh dong Zainab sama Rasul dong. Oke. Ketika sudah bercerai, Nabi nikah sama Zainab. Zaid nikah sama siapa? Ummu Aiman, emak angkatnya Rasul. Jangan bayangin pusing pala nih. Ini awal ODGJ nih tak udah begini katanya. Yang tadinya nikah sama yang anak angkat, sekarang nikah sama ibu angkat. Tapi punya anak namanya Usama bin Zaid, panglima perangnya Rasul. Itu bedanya bukan setahun 2 tahun sama Ummu Aiman, puluhan tahun. Ini kita kalau belajar sejarah jadi tahu, oh iya, ngapa dipusingin? Makanya cari teman hidup bukan pelampias syahwat. Kita nyari pelampias syahwat. Syahwat pengen dilihat head on, gandeng pasangan muda, lihat tuh, aku dapat bule tuh gitu loh. Aku dapat Turki mau lihat. Aku dapat India, masalah agama remeng bodo amat dah gitu. Jangan kalian nikah dibimbing, bukan membimbing. Sepinter-pinternya perempuan tetap suka dibimbing, bukan kebimbing, betul? Sepinter-pinter perempuan nyari nafkah, senang dinafkahi. Itu kan fitrah. Laki-laki sudah nikah sama perempuan yang kaya, cari kawin sama perempuan punya 10 restoran, cakep. Makanya saya nggak ngasih bulanan lagi, kelewatan loh. Ya. Biar tuh bini punya 10 restoran, tetap kasih uang makan. Biar dia punya 10 garmen, punya butik, tetap kasih uang buat beli baju. Itu fitrahnya laki-laki gitu ya. Wa izzuhu istighnahu anin nas. Karena harga diri seorang pemimpin itu nggak nyender sama orang. Kalau pengen mulia, al-yadul ulya khairun min yadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang itu izzah. Karena akan menjadi sebuah sabab punya keturunan yang hebat. Sekarang gimana mau hebat turunan, lawang laki takut sama ini, bini kurang ajar sama laki. Mana ada ulama punya emak kurang ajar sama lakinya. Mana ada ulama punya bapak takut sama bini. Ini kan fitrah. Ayo, bukan berarti Anda nggak bisa menang atau Anda nggak mungkin kalah. Ini bukan masalah kalah atau menang, ini rumah tangga loh, bukan kejaksaan agung. Nggak saling menjatuhkan di antara kita. Kita cari teman hidup, bukan pelampias syahwat. Teman yang memaklumi kita. Aisyah mencibir Khadijah karena kecemburuannya. Apa kelebihan perempuan yang memiliki gusi kalau ketawa? Karena ompong. Khadijah ompong. Segitunya. Jarang dibahas detail kan? Apa kata Nabi? Jangan kau cibir perempuan mulia tersebut. Dialah perempuan yang pertama kali sujud bersamaku di belakangku. Dialah perempuan yang tidak pernah bilang tidak sama aku. Dan dia perempuan yang menyerahkan semua yang dia miliki untukku. Dan dialah perempuan yang memberikan untukku. Mati Aisyah. Gak bisa komen. Lelaki gak butuh itu. Yang dia butuhkan adalah orang yang nurut, orang yang paham. Kenapa? Karena perempuan madrasah buat anak-anaknya. Subhanallah. Kebayang was-was kita nyari duit, nitipin anak sama madrasah yang remeng, coba. Nggak was-was kita di luar, oh anakku lagi diapain sama dia nih. Jangan-jangan diserahin sama mbak lagi nih. Sama. Karena kan hari gini banyak kasus kayak begitu kan. Ibu cuma bikin akad sebulan sekian tapi nggak ada job buat suami. Yang masak mbak, bikin kopi mbak, laki sakit mbak yang ke apotik, anak lapar mbak yang makanin, anak minta baju mbak yang rizkain. Ibu ngapain? Nungguin bulanan. Pungli dong. Polisi cepet dong ibu ya. Saran saya sih bu, bapak suruh nikah sama mbak deh bu, tenang kalau gitu. Nah ibu nggak berfungsi jadi pungli, betul kan? Jadi gepeng, betul ya? Cuma nungguin akhir bulannya ya. Yang dikhawatirkan ini ibu bukan madrasah bu. Jadi kalau ngomong kayak gini bukan canda tawa, karena krisis generasi robbani bu. Kami nyaris nggak punya murid-murid ini yang bisa dididik maksimal bu. Kenapa? Madrasahnya remeng. Nah, insya Allah di Sunnah Square tinggal insya Allah ya. Karena kita pengen belajar begitu ya. Baru yang terakhir, yang kelima.
Ya, kena berarti ini tahu berarti ya. Ya, di mana pendidikan akan membuat si pemilik ilmu itu beda dengan yang lain. Dialah manusia yang sejati. Yang Allah firmankan di surat Al-Isra ayat 70. Kata Allah, walaqad karomna bani Adam. Walaqad karomna bani Adam. Wa hamalnahum fil bari wal bahar. Ini manusia. Kami telah menciptakan anak Adam dengan kemuliaan. Wa hamalnahum fil bari wal bahar. Dan kami muliakan dia dengan ilmu sehingga bisa memanage daratan dan lautan. Ini manusia di daratan nguntungin, di lautan nguntungin. Hari gini kita jarang lihat manusia di pejabat-pejabat negeri kita kan. Saya dapat kabar tadi sampai kaget, kirain koruptor cuma di kalangan-kalangan elit politik aja, atau korupsi tentang masalah tambang. Kebun binatang masih dikorupsi. Sampai pada kurus tuh macan ngopo. Sampai binatang kagak bisa hidup di Indonesia, subhanallah. Ini korupsi jadi hobi banget ini ya. Ini orang korupsi hobi, subhanallah. Ini negeri sih kelewatan. Kalau jatah orang diambil ya saya nggak katakan bener ya, memang manusiawi lah. Hei, sebuah-sebuahnya harimau yang dimakan paling binatang gitu loh. Sebuah-sebuahnya kerbau yang dimakan rumput. Ini ada manusia kalau udah buas semua dimakan sama dia. Binatang dimakan, aspal dimakan, tambang dimakan, nikel dimakan. Semuanya dimakan. Allahu Akbar. Betul kalau ayat bilang ulaika kal an'am balhum adal. Mereka kayak binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Tuh, itu yang kita takutin. Makanya di yang keenam ini penting banget ya. Dengan kita belajar, kita akan beda dengan orang-orang yang tidak belajar, jelas beda. Bahkan Allah jadikan sebagai manusia yang sebenarnya. Wa hamalnahum fil bari wal bahr. Masya Allah ya. Tayyib, Ustadz, kalau sudah kenyataan seperti itu, Ustadz, ya kita pengen kita ini menjadi orang yang Ustadz ya, tidak overthinking. Kalaupun kita lelah, kita nggak merasa capek otak, karena memang peruntukan otak ya buat mikir, gitu ya. Kalaupun kita mikir, kita tetap tahu ranahnya ranah makhluk, bukan ranah Tuhan. Karena nanti ada orang yang mikir sukses menuhankan diri, ada. Ya, kita tetap berpikir, otak kita porsil buat kerja, ya. Selama memang itu waktunya tepat. Wa ja'alna naharon ma'asan. Kujadikan siang untuk bekerja, otak berfungsi sebagai organ tubuh untuk menyempurnakan keinginan. Oke, ya. Nah, kita nggak melupakan Tuhan. Kenapa? Karena banting tulangnya kita nyari rezeki itu nggak menambah angka rezeki, tapi kualitas. Hari gini pegawai digaji 10 juta, umurnya 40. Sejak dalam kandungan ibunya udah beres tuh, 40 tahunnya akan datang gaji dia 10 juta. Ya, hari gini Kang Cilok laku, diborong habis kajian sama orang. Ya. Umurnya 35 Kang Cilok nih. Dalam kandungan emaknya udah dibilang, nih anak lahir bakal jadi Kang Cilok. Di zaman belum ada Cilok. Betul. Pada waktunya nanti akan diborong sama orang 35 tahun yang akan datang. Udah beres dalam kandungan emaknya, udah beres. Kan kita sering denger ya, bahwa Allah, Nabi mengatakan bahwa qaddara maqadirul khalaiq qabla yakhluqas samawati wal ardi 50 alfasana. Allah telah menakdirkan takdir manusia 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Penetapan dalam kandungan kan, yursalu alaihil malak wa yuktabu bi arba'i kalimat bi katbi rizqi wa ajali wa amali sakiyun aw sa'idun. Ini kadang-kadang kita kajian tauhid kita nggak pakai ini. Kalau kita bertauhid, kita sudah tahu bahwa bi katbi rezeki udah beres. Wa ajalihi, ajal udah beres. Wa amalihi, jobs gaweannya udah beres. Sakiyun aw sa'idun, tertolong atau tidak pun udah beres. Cuma mau bilang apa? Kadang-kadang yang kita lihat, yang kita dengar ini membrainwash. Sehingga kita was-was. Ibu takut bapak kalau nggak pulang tak kawin lagi nih. Bu, jodoh itu takdir bu.
Udah pakai rumus perempuan soleha buat laki-laki yang soleh, begitu pula sebaliknya. Insya Allah nggak kegoda bu, asal ibu soleha. Ya kalaupun terjadi pernikahan ya memang takdir mau bilang apa? Masalahnya di mana? Lawang Nabi poligami. Sahabat yang 4 Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali poligami. 10 lelaki yang dijamin sorga. Atau bin Ubaidillah, ada Zubair bin Awam, semua poligami. 70.000 orang yang dijamin surga semua poligami. Yang enggak kan cuma Babaliong di pik 2. Masalahnya di mana? Kita ke brainwash seakan-akan poligami itu pelakor. Perebut laki orang. Kalau istilah pelakor ada di zaman Rasul, Aisyah pelakor pertama karena bini Nabi adalah Saudah setelah Khadijah, betul? Jangan-jangan Zainab juga pelakor dan sebagainya. Ini bahaya sekali. Orang suka ngajak orang berkoalisi buat membenci syariat. Bu, jangan dipikirin. Dulu ibu dapat sama bapak juga kan emang pernah punya rencana, kan enggak? Asem di gunung, garam di laut, berjumpa dalam periuk, betul? Kenapa sih terbebani oleh takdir yang telah ditentukan? Yang jadi permasalahan sekarang, ya, ini kalau Allah wafatkan kita sore nanti, kita bawa apa modal ketemu sama Allah? Bukan disibukin dengan dunia. Takut ini, takut itu. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah, kekasih Allah itu gak ada takut dengan dunia. Gak ada. Enggak, rezeki gak bakal ketukar, tenang aja. Saya orang soleh, saya orang soleha. Insya Allah pasangan saya soleh-soleha, cakep. Gak pernah berburuk sangka sama Allah. Saya mungkin gak punya anak, Aisyah juga gak punya anak. Cuma kan Aisyah gak pernah ngeluh sama Nabi. Pernah gak ditemukan kasus Aisyah ngomong sama lakinya Rasul? Lelaki yang paling mustajab doa, Muhammad doain dong biar hamil gitu. Gak ada. Karena gak terbebani. Akhirnya apa? Aisyah memanfaatkan waktu luang karena gak punya anak, waktunya luang dong. Dia hafal 30 juz Al-Quran. Dia hafal ribuan hadis, bahkan dalam ulama mengatakan sampai bulan Juli 2026 ditemukan lebih dari 2000 hadis riwayat Aisyah. Karena waktunya luang. Dia nggak berburuk sangka, dia qanaah. Ayo mindset kita kayak begitu. Kalau rezeki, maut, jodoh udah beres. Udah beres. Sekarang tugas kita ini menjadi hamba Allah yang tercipta buat beribadah. Bukan terbebani oleh keinginan. Kalau bicara keinginan nggak ada selesainya. Ayo kita bicara kebutuhan. Hari gini di sela kecemburuan kita dengan pasangan, udah berapa jus hafalan kita. Sementara tiap hari minum jus mulu, boro-boro 1 jus. Ngambek mulu ngambek. Siapa yang gak kesel Ustaz? Dia makan di restoran sono mulu, saya masak. Boro-boro disenggol sama dia. Oh kalau masalah kayak gitu mah Bu, masalah personal dah Bu ya. Gini aja Bu, jangan flying victim, jangan kesel sama restoran sono. Kalau laki ke sono mulu, ibu sekali-kali intip aja Bu. Apa sih yang bikin laki ke sono mulu coba? Kalau tiba makanan mirip-mirip aja rasanya kan kurang lebih. Orang sekarang pakai menu online gitu kan. Oh ternyata laki bolak-balik ke sono emang yang dagang ajar banget Bu. Waalaikumsalam, apa kabar? Silakan. Mau minum apa? Gitu. Ibu gitu gak? Ayo. Gitu. Boro-boro, betul. Bu, keringat mandi dulu sana baru makan. Air mana? No, sana. Jangan salahin Kang Dagang, gue mau diajar banget, baik banget. Lagi makan, mau minum Pak? Gitu ya. Ini laki, jangan belaga dah, kata gitu. Ya, jadi Bu jangan suka flying victim Bu, ya. Jangan suka gampang nyalahin. Saya suka bilang orang rumah, siapa yang nggak kesel anak selama liburan matanya ke handphone, jangan salahin handphone. Handphone tinggal comot, kita yang beli, kita yang punya, kan ya. Jujur, ada apa dengan handphone gitu loh? Kok anak seneng ngelihat handphone? Karena handphone tuh banyak warna-warninya, banyak tawarannya. Banyak yang dilihat. Ngelihat handphone tuh lucu, ketawa. Ngelihat mama nyureng, betul kan gitu? Bu kayak gini belajar gitu Bu. Oh iya ya.
Lawang dalam menyampaikan ilmu saja, kita nggak boleh nyalain orang yang tidur. Berarti kita yang nggak nyambung kalau ngomong. Nggak ada murid yang bodoh, guru yang bodoh. Karena nggak bisa menyampaikan. Itu bijak kalau kita mau belajar seperti itu. Ya, nah Ustadz, terus gimana Ustadz? Kita nih Ustadz, pengen supaya kita ini, ya tadi Ustadz, nggak overthinking karena otak capek hati lupa. Ada sih beberapa hal yang mesti diperhatikan. Nggak banyak sih, ada 60. Kebanyakan 60. Saya kasih 3 aja dah, ya sudah. Udah mulai ngebul nih palanya soalnya. Saya juga mesti ke Pangkalan pun, mesti ke Kalimantan Tengah, langsung jalan ke airport abis ini ya. Tapi yang pertama, yakni kalau kita pengen gak overthinking, tentu karena alasan otak capek hati lupa Allah tuh, tolong niat beribadah sungguh-sungguh. Kita ini kan dicipta buat beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Oke? Beribadah, sudah. Ya. Nah kalau memang kamu sadar kamu tercipta buat beribadah, tolong dong juhdu. Ya, lembaran pertama yang kita bahas di awal tadi. Yang ketiga tuh ada juhdu. Kesungguhan buat beribadah. Karena semua ibadah itu menjanjikan bekas. Innallaha yuhibbu ayara asra ni'matihi ala abdi. Kata Nabi, Allah tuh suka banget ngelihat bekas ibadah dalam diri seorang hamba. Bagaimana ibadah mau punya bekas kalau nggak jahadu fina, nggak lanah dia lahum subulana gitu loh. Gimana mau ada bekasnya Anda nggak bersungguh-sungguh? Sholat juga asal gugur gitu ya. Mengabdi di rumah tangga juga asal selesai gitu ya. Seneng dah kalau udah laki pergi, pegel kalau dia datang lagi, kalau pagi gitu. Ngelayani sih ngelayani semua deh. Udah beres deh, cepet deh, telat tuh. Gitu. Dia begitu, dia pergi juga dia. Entah kalau udah sore, ya dia datang lagi. Ngapain rumah tangga kalau kayak begitu? Senang pergi, pegel kalau dia. Ibadah mah sungguh-sungguh bu, ya. Udah bu, sorga ibu di rumah bu, bukan nama ojol, makanya bahaya orang mau bukan nama ojol gitu ya. Itu kalau mau ojol bahayanya, masya Allah, abang lama banget sih. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sama laki, apa sih? Saya bisikin lakinya, makanya lu kalau di rumah pakai baju Grab, kata gitu sama dia. Kan bini lu baik dah sama lu. Jangan gue, ibadah mah mesti pas bu, ya. Itu orang ibu gedekin tiap hari bu, itu orang yang pernah ibu minta dalam istikharah ibu. Tahu kapan udah lupa itu ya. Once upon a time gitu ya. Yang kedua, kuatkan ibadah dengan ilmu. Kuatkan ibadah dengan ilmu. Makanya keluar kaidah tuh, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmulah sebelum berkata dan beramal. Tolong mulai sekarang, wahai para anggota Majelis Taklim As-Sunnah Depok, ya, ayo berilmu pada setiap ritual ibadah. Kuatkan ibadah dengan ilmu. Insya Allah ada bekasnya. Ilmu ini menimbulkan cinta kita ke Allah. Berilmulah. Maksudnya ya jangan kaleng-kaleng. Kalau mau ngomong sholat, duduk yuk kita buka fikih sholat. Kalau mau ngomong puasa, yuk kita buka kitab Babu Siyam. Sampai babu libas. Baju juga ayo. Jangan ke depannya ntar ngomongin ustadz, ngomongin ini. Jangan. Hari gini orang nggak paham sampai ke sana. Ayo kita ngomongin bab hijab. Ayo sekalian. Jadi jangan kasak kusuk lagi. Ayo kita ngomongin bulughah. Permodalan ketika menuntut ilmu. Sehingga kita jadi fokus belajar. Nggak sibuk dengan kerental-kerentil yang kita komentarin. Capek, umur nih nggak balik, lantar jil ayyamulati madat, umur nih nggak balik. Kalau umur nggak balik, ya kan kita berarti makin renta, bukan makin kuat, makin lemah. Daya tangkap kita hari ini belum tentu sama dengan 5 tahun yang akan datang. Ya, masya Allah. Tolong yang kedua, kuatkan ibadah dengan ilmu. Bismillah. Kira-kira kita nggak paham, berapa orang yang nggak paham ngomong sama panitia. Ini kayaknya kita pengen dibukain bab sholat deh.
Nanti pertemuannya akan datang, yuk kita bahas sifat sholat Nabi misalkan gitu ya. Kita kalau dengar masalah ceramah keluarga, kita nggak kebagian banget kebaikan. Kayaknya pengen kajian parenting dah. Gitu lah. Pengen kajian ini. Ayo. Berarti yang kita tuntut yang dibutuhin. Baru masuk tuh ilmu. Karena kita kalau belajar bukan yang dibutuhkan susah. Agak susah. Awalnya kita tablik akbar aja dulu begini. Sampai nanti kan panitia ada hubungan bagus dong dengan jamaah. Jamaah silakan tulis komentar. Kira-kira ke depan mau apa yang dibahas. Kadang-kadang suka lucu juga panitia kajian. Tat, datang dong ke kajian kita, Tat. Ustadz ini udah. Antum doang yang belum. Kolektor Ustadz dengerin ya. Ini bahaya yang begini nih ya. Udah gitu ketika Ustadz bilang insya Allah, oke Tat, alhamdulillah. Tat judulnya apa? Judulnya apa? Masjid aja kita wow alam bisawab gitu kan. Itu penting tuh. Ya makanya ayo ya panitia kajian saya berbuka diri ya. Nanti bisa melalui panitia ya insya Allah kita ada kajian buat para panitia kajian ya. Kok bisa gini Tat? Ayo kita berbagi nanti. Karena kan kita masuk ke semua kalangan. Kita jelaskan nanti di masyarakat tuh gini. Kalian ingat, kalian nih panitia tetap duduk manis belajar. Bukan jadi makelar ilmu. Giring orang belajar, kita main handphone. Jangan gitu loh. Memang kita juga butuh, ingat judul yang dikeluar itu kebutuhan masa, bukan keinginan panitia. Itu penting banget itu ya. Baru kemudian yang ketiga, yang terakhir. Siapkan pertanyaan setelah ini ya. Iya, di yang ketiga ini, jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan diri di luar kemampuan. Tolong, agama ini bukan paksaan. La ikraha fid din. Secara umum, tidak ada paksaan dalam beragama. Ya. Kalau dalam paksaan ini yang kita lihat, ada orang-orang kaya, banyak anak-anak ini nggak mau diajak umroh sama haji. Banyak banget. Saya bingung deh, anak saya mau bayarin umroh kagak mau, Tat. Dibayarin haji juga gak mau, saya bingung Tat kenapa. Tapi orang-orang yang gak sekaya mereka, umroh tuh hayalan, haji tuh hayalan. Karena terbentuk suasana di mana orang yang pengen umroh, pengen haji itu karena melihat betapa enaknya umroh dan haji. Tapi kalau yang gak mau, ya karena mereka gak pernah terdidik untuk tahu itu. Makanya di yang ketiga ini penting banget. Kalau memang dia gak mau, jangan dipaksakan, tapi dicontohkan. Saya bingung, ada ibu-ibu datang ke Yayasan Bogor, ya kunjungan sekolah-sekolah lah datang gitu ya. Dia tanya, Ustadz, saya bingung deh Ustadz punya anak pada nggak mau nikah. Udah pada gede, yang gadis 28, ya, yang laki juga 32. Dia sebut angka sih waktu itu ya. Saya bilang, pernah ditanya gak kenapa nggak mau nikah? Ya jawaban mereka sih, enggak deh mah, pusing lihat mama sama papa aja ribut-ribut mulu gitu katanya. Anak sekarang tuh polos ya, jadi saya nggak jawab, saya balik tanya dan dia jawab gitu loh. Ada sih keluarga yang nikahnya tua saat emang Ustadz nggak muda gitu ya, karena dia sengaja nggak pengen punya anak katanya. Kenapa Ustadz? Ya nggak tahu, ditanya nggak sama dia. Kita pernah tanya kenapa? Karena kata yang perempuan yang kawinnya sudah tua, ngelihat mama capek ngurusin anak. Yang laki ngomong capek ngelihat papa nyari uang buat anak. Hati-hati loh. Anak-anak tuh melihat. Nah, anak-anak itu melihat bukan mendengar. Makanya kita orang laki, secapek apapun pulang ke rumah senyum. Jangan pulang ke rumah ruwet. Anak nyamperin, Pak, diem, apalagi capek, udah sana. Jangan, mama juga gitu. Mama masak, mama semua, jangan berkeluh kesah. Capek, Allah capek, sendiri, semua sendiri. Itu anak sekarang mentalnya tuh rapuh banget, Bu. Jangan berkeluh kesah, jangan. Ya nikmatin aja, nikmatin. Loh memang kita nyari uang karena Allah. Ada jariah rezeki sorga nanti. Karena nafkah kita kasih ke anak. Ibu juga begitu kan. Jangan terus bapak kalau ngomong, Tat kalau saya nggak kerja, Tat anak nggak ada yang sekolah. Ini bapak kurang ke panti asuhan. Lihat no anak yatim gak punya bapak S3. Bu kalau saya nggak masak, Tat anak pada sakit mah. Kena tukak lambung. Maka saya masak, ibu juga kurang ke panti asuhan. No lihat no di panti asuhan anak yatim piatu gemuk-gemuk, Bu. Jangan jadi orang tua tuh kalau lihat punya kesempatan nyari uang buat mereka tuh namanya fursah thayyibah. Waktu yang bagus buat jariah. Ayo Pak kita nge-fight Pak.
Emang kita laki-laki suruh kayak burung keluar Pak, jangan ngendon di rumah. Udah. Kita bukan serbet yang dibawa ngelinter di rumah Pak, kita keluar, kita laki-laki Pak. Yakdu himasan wa taruhu bitanan. Pergi pagi pulang sore, pergi karena tanggung jawab, pulang karena cinta sama mereka. Ibu juga sama, ya ada kewajiban. Wa qarna fi buyutikunna. Sebaik-baik tempat buat perempuan adalah di rumah. Bukan di rumah diem nungguin laki pulang, ngecek online apa kagak, bukan begitu. Ibu tuh mutiara Bu, dalam cangkang pun mutiara Bu, tetap punya price gitu loh. Ya memang di rumah cuma kreatif, bikin kue, bikin ini atau apalah, apa tuh baca buku, punya little library di rumah gitu ya. Maktabah saudara gitu ya, belajar. Sehingga orang tuh kalau habis baca Bu, terus ngobrol Bu, smartnya keluar Bu. Inner beauty-nya timbul Bu. Kami ini pencinta orang pintar Bu. Saya paling gak demen perempuan bodoh. Ya. Jadi kalau dia belajar tuh, inner beauty-nya timbul. Orang pintar tuh beda. Kalau kita pulang udah ada yang nyureng, lu gak belajar tau aneh. Ruwet mungkin. Ada itu aja, semoga manfaat insyaallah. Kita bisa ngobrol. Kali ada yang mau ditanyakan silakan. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan atas materinya. Berikutnya kita masuk sesi tanya jawab. Sudah masuk beberapa pertanyaan, cukup banyak sekali Ustaz. Izin kami memfilter dan juga membacakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Saya anak bungsu dari 3 bersaudara, usia saya 15 tahun dan saya ikut ibu semenjak orang tua saya berpisah. Dan qadarullah saya saat ini menjadi tulang punggung keluarga semenjak ibu saya keluar dari kerjanya karena memutuskan hijrah. Yang ingin saya tanyakan sebagai anak, bagaimana cara menghilangkan overthinking? Karena kadang saya merasa dunia tidak adil kepada saya. Jazakumullah khair. Yakin insyaallah. Nah, semoga Allah berikan kemuliaan buat kamu, sukses dunia akhirat insyaallah, mudah-mudahan ya. Iya, tetaplah berpikir bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lain. Iya, ada anak yang dibesarkan, diloloh sama orang tua. Sampai besar pun diloloh, dikasih makan, dikasih uang. Anda enggak. Tapi kan orang tuanya bermanfaat buat dia, Ustaz. Iya. Tapi Anda kan dipaksa bermanfaat buat orang tua. Anda lebih mulia sebenarnya. Karena sebaik-baik manusia yang bermanfaat bukan mengambil manfaat. Jadi saran Ustaz, sabar. Allah punya rencana besar sama kamu. Kamu bakal jadi orang hebat insya Allah. Ya. Karena melayani orang tua tuh nggak mendatangkan kerugian. Bahkan orang kalau sudah ridho orang tua didapat karena melayani mereka, nggak ada gunung tinggi yang kita nggak bisa daki, nggak ada lautan luas yang kita nggak bisa seberangi, nggak ada daratan yang kita pijak, karena Allah ridho sama kita insya Allah ya. Terus semangat, Allah muliakan kamu insya Allah ya. Pertanyaan berikutnya, tadi Ustadz bilang perempuan itu harus punya price supaya tidak dipandang rendah, tapi di lain sisi perempuan juga adalah tulang rusuk yang bengkok, bukan tulang punggung. Bagaimana untuk kami yang sebelumnya berprofesi sebagai banker lalu berhijrah dan full sebagai IRT untuk memiliki price tersebut? Mohon pencerahannya Ustaz. Oh, mantan banker. Kalau uang orang aja bisa Anda manage, apalagi hati orang kan gitu ya. Apalagi harta rumah. Kamu bisa insya Allah ya. Bahkan mantan banker ini kalau dia tahu memang dia punya talent memanage keuangan, manage kantor dan lain-lain, harusnya bisa lah memanage rumah lah. Sebenarnya kita cuma kurang ngobrol doang sih masalah ekonomi. Kita cuma dijalin masalah fikih yang diulang-ulang, tauhid yang diulang-ulang, betul. Kita kurang ngomong bisnis. Kita kurang ngomong bagaimana mendekati rezeki yang dijanjikan. Ini kita tinggal di Indonesia. Ya Allah, ini negeri gampang banget kita dapat uang kalau kita mau kerja mas sebenarnya. Ya. Orang suka bilang, wah aku mau enak ngajar dapat amplop, demi Allah 20 tahun saya ngajar gak pernah makan amplop tersebut. Gak ada gitu-gitu. Saya gak makan amplop, saya makan nasi gitu. Enggak insya Allah enggak. Insya Allah, demi Allah insya Allah enggak gitu-gitu. Karena tetap kami dididik oleh guru-guru kami untuk tahu bahwa ngajar itu kewajiban bukan pekerjaan. Kami punya pekerjaan kok, punya kerjaan. Jadi makanya saya berani ngomong dengan anak muda yang kita lagi coba rekrut ini Indonesia, apa yang nggak bisa dijual. Cuma kita nggak tahu kalau itu punya nilai. Kita nunggu orang bule dulu ngomong, oh kedebong pisang laku ya di Jepang gitu loh. Oh daun kelor sama dengan harga daging khas di Singapura ya.
Kita nunggu info mulu, kita nggak pernah mau belajar. Oh, lulur tuh bagus dari Cina, ternyata pasirnya pasir Maluku, Pulau Bayar. Pasir Maluku the best dessert in the world, pasir yang bagus. Kita nggak tahu tuh. Negeri ini tambangnya di mana-mana. Minyaknya di bumi dan di atas bumi. Negara lain belum tentu ada. Kita kan minyak bumi banyak kan? Minyak di atas bumi ada gak? Minyak kelapa, minyak lawang, minyak macam-macam. Negeri ini semuanya ada. Cuma kita nggak tahu kalau itu ada gitu lah. Kita tuh diem, pepaya kita dibilang pepaya California. Dari mana, di mana California ada pepaya? Tolong Bu Sri bangkit Bu, ini perempuan yang menemui apa yang bisa membuat pepaya California mengkloning hasil pepaya itu beliau dari IPB itu. Dari mana itu apel Washington? Kan Washington mana ada apel. Kesono lihat ada Washington ada apel gak ada. Malang itu cukup apel namanya. Bahkan sampai kita nggak ada yang tahu kan kalau kemarin perlombaan di Dubai, korma Indonesia jadi korma terbaik nomor 5 di dunia. Di mana pohon korma tuh kan? Kita cuma kurang ayap. Jadi biker enak ayap. Ayo deh kita duduk nanti sekali-kali ya kita ngomong masalah bisnis supaya melek. Jadi jangan dibilang kalau sudah resign bingung. Anda keluar dari tempat yang buruk, Allah berikan tempat yang baik nanti insya Allah ya. Mesti diarahkan. Allahu a'lam. Nah. Ya, bismillah setelah salam. Suami saya tipe orang yang baperan. Setiap ada masalah suami tidak mau pulang karena tidak suka dengan istri yang suka mendiamkan. Padahal masalahnya tidak besar. Setiap marah, saya selalu membujuknya, tetapi sekarang saya merasa lelah menghadapinya. Mohon nasihatnya Ustadz agar saya selalu mendapat ridho suami. Kadang saya suka kesal dengan suami yang tidak suka dengan anak-anak saya karena anak saya hyperaktif. Mohon nasihatnya Ustadz. Lagi lu nikah sama dia. Kita yang pusing kalau begini. Dulu ada orang baik, agamanya bagus, gitu katanya. Ya udah deh Bu, sabar Bu ya. Selama memang akad nggak hilang. Rumah tangga itu akad. Akad ya, perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan. Masalah nafkah, lahir, batin, akad. Kalau akad masih ibu miliki, sabar. Ya, perempuan itu adalah libas baju buat suami. Perempuan itu adalah harsun ladang, tempat yang multifungsi buat rumah tangga. Perempuan itu madrasah, sekolah buat anak-anaknya. Perempuan itu adalah mar'ah, mir'ah, cermin buat keluarganya. Selama memang 4 ini ibu merasa ibu tetap jadi 4 itu, terusin aja Bu, sabarin Bu. Sabarin. Ya. Jangan semua direspon. Ya. Sekarang kalau suami begitu urusan dia, penting ibu gak terganggu akad. Sabarin paling berapa lama lagi sama dia Bu, tenang aja gitu ya. Biar enteng. Yang penting ibadah ibu gak keganggu, akad dijamin bulanan ya. Dia mau bercicilan urusan dia Bu sama Allah. Yang penting hak ibu dapat. Kalau hak ibu gak dapat, ibu bisa hulu. Kan tadi Zainab juga hulu. Padahal suaminya Zaid bin Haris, penghuni sorga loh. Enggak mau. Bingung kenapa gak mau sama Zaid? Jawaban Zainab apa? Zaid jelek. Dan dia nggak bisa nyaman karena bukan seleranya. Segitunya. Oh sih mah biarin ntar makan nanti kalau nggak ada dipaksain betul. Segitunya tuh agama tuh. Karena nggak ada paksaan. Abdurrahman bin Auf sampai di Madinah nikah sama mantan istri seseorang orang Madinah. Kenapa? Orang Madinah tuh punya bisnis 4. Satu bininya ini cantik tapi nggak bisa hidup susah, ngelawan terus. Suami nggak mau ego, nggak dipaksakan, ya. Udah dengar kabar ada sahabat kaya yang mau hijrah ke Madinah, diceraiin bininya. Kemudian dia berharap sahabat nikahin tuh bininya, betul dinikahin dan setelah jadi perempuan solehah. Abdurrahman bin Auf, ya, konglomerat, betul ya. Ada perempuan yang memang nggak bisa hidup miskin dan jangan dipaksain. Memang orang ada yang begitu. Tapi ada juga orang yang gak nyaman kaya. Pengennya di kampung, slow living. Iya, slow living orang yang udah lelah dengan dunia. Pengen slow living, punya waktu buat ngaji, itu slow living.
Hari gini orang nganggur pengen slow living, abis. Kerja kagak, ya. Nggak punya income. Gue pengen slow living, mayit lo bukan orang lo ya. Slow living tuh buat orang yang lelah, nggak sempat belajar karena mobile, ya. Udah pengen buru-buru resign deh di usia muda lah, pensiun dini, pengen atau layak, ya. Emang dia udah nggak butuh orang, ya. David Beckham, emang dia mah tajir, lo siapa ya Bray kan gitu. Allah alam. Taib. Ya, setelah salam, bagaimana pendapat Ustadz tentang luka pengasuhan atau inner child wound atau trauma? Sebagai ibu baru, terkadang ini yang paling sering membuat saya overthinking. Terima kasih Ustadz Barakallahu. Ya, orang yang punya luka, yang kemudian luka tersebut membekas jadi trauma itu butuh teman yang bisa menenangkan dia. Butuh dijelaskan bahwa Allah mengabadikan cerita orang dulu buat pelajaran buat kita. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rasul manusabbita bihi fu'adak. Karena kalau enggak trauma nanti. Trauma orang tua ngelihat anak bunuh-bunuhan. Padahal anak bunuh-bunuhan bukan anak dia doang, anak Hawa sama Adam bunuh-bunuhan. Habil dan Qabil, betul? Trauma laki-laki nggak mau nikah lagi, kenapa? Punya bini kurang ajar, ya. Bininya ngezolimin dia, nyakitin, gak mau kawin lagi, dia capek sama perempuan. Nabi Nuh lihat noh. Dakwahin bininya 950 tahun. Lu baru 2 tahun udah nyerah. Jelasin, jangan ada trauma. Hidup ini ujian. Hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujiannya. Jadi justru ujian tuh lambang cintanya Allah. Jadi jangan ada traumatik. Itu butuh arahan. Makanya orang butuh teman yang bisa mewarnai. Ya Allah. Ya, bismillah, setelah salam, mengenai generasi saat ini yang banyak melihat daripada mendengar, agar tidak overthinking, khawatir karena mereka tidak juga seperti apa yang kita harapkan atau kita minta, sementara bicara terus pada mereka tidak efektif. Apa yang seharusnya dilakukan selain mendoakan dan memberi contoh sebagai orang tua? Mohon nasihat Ustaz. Ya, mendoakan, memberikan contoh itu sudah cukup sebenarnya ya. Tinggal lebih dikembangkan saja. Ketika kita mendoakan tuh hubungan kita dengan Allah kayak gimana dulu. Jangan coba minta ke Tuhan yang kita nggak kenal. Kemudian juga minta tolong sama anak yang didoain. Mama doain kamu, tapi tolong kamu jangan bermaksiat. Tolong sholat 5 waktu sayang. Kenapa mah? Innar rajula la yuhramu rizqa bi dzambin yusib. Karena orang itu terhalang dari jawaban doanya karena maksiat yang dia rutinin. Ya. Mama nggak bisa ngelihat di balik dinding kamu sedang apa sayang. Mama juga nggak tahu di sekolah kamu ngapain. Tapi tolong nak, Allah maha melihat. Khawatirnya doa mama nggak nyampe ke kamu. Kenapa? Karena ada penghalang. Jelaskan. Adapun contoh jangan cuma rekayasa ucapan. Boleh sesekali ibu ajak anak perempuan ibu ke teman-teman ibu yang ngaji bareng. Supaya dia lihat mama temennya gitu. Ayah juga boleh. Saya juga udah mulai, anak-anak saya sudah mulai, saya ajak touring ini. Biar lihat nih ayahnya nih berteman sama semua orang tuh lihat. Tapi lihat mendominasi, mewarnai gitu. Jadi anak tuh butuh ngelihat. Dan memang seperti itu. Ya, bagaimana kita punya harapan tapi nggak ada doa dan contoh, ya nggak bisa. Cuma dipertajam aja doa dan contohnya. Wallahu a'lam. Ya, ini 2 pertanyaan lagi. Baik, silakan. Setelah itu insya Allah kita akan ada kuis 3. Nanti Ustadz bertanya kepada jamaah, insya Allah akan ada hadiah. Ya. Jadi nanti kuisnya kita akan bagi menjadi 3 zona. Ya. Zona A dan zona B. Zona A itu di depan Ustadz, zona B yang paling belakang, dan zona C itu yang di luar. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ibu yang baru kehilangan anak usia 6 tahun. Mohon nasihatnya Ustaz supaya saya tidak larut dalam kesedihan. Karena saya sangat overthinking. Saya takut selama merawatnya tidak maksimal atau memiliki kekurangan. Mohon nasihatnya untuk saya. Semoga kamu rajin nuntut ilmu dulu di majelis ilmu ya. Karena yang meninggal anaknya dari kecil bukan cuma kamu. Ya, bahkan Rumaisah binti Milhan, ibunya Anas bin Malik juga merasakan itu. Ya, ketika dia nikah dengan Abu Thalhah. Ya, meninggal, Abu Thalhah datang dilayani dulu, kemudian dijelaskan bahwa bagaimana menurut kamu kalau seandainya ada orang nitipin sesuatu, diambil titipannya. Itu kan dijelaskan ya. Kemudian juga banyaklah cerita orang yang meninggal ketika anaknya masih kecil itu ya. Dan salah satunya tentang hadis masalah Baitul Hamdi.
ada sebuah istana yang Allah siapkan namanya Baitul Hamdi di sorga buat orang yang ridho dengan wafat anaknya. Ketika ada malaikat maut mengambil nyawa seorang anak kecil, ya, Allah tanya sama malaikat, kau mengambil samrota fuadi, buah hatinya. Iya. Bagaimana dia ketika diambil anaknya? Istirja. Dia mengatakan, inna lillahi wa inna. Allah bilang, ibnillaha baitan fil jannah wa sum baital hamdi. Malaikat cepat bangunin dia istana di sorga, ya, sebelum air matanya jatuh. Dan berikan nama Baitul Hamdi. Subhanallah. Seharusnya ya kalau kita mau bijak, Allah nggak mungkin uji kita dengan tanpa balasan yang mulia gitu lah ya. Nah, walaupun nggak seringan saya ngomong, ibu yang merasakan ya. Tapi yang pasti ingat, wa ma rabbuka bizalami lil abid. Tuhan kamu tuh nggak mungkin zalim. Allah tahu itu yang terbaik. Karena kalau masalah meninggal kita nggak bicara umur, angka, enggak. Kita nggak bicara tua muda. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, pelajaran buat kita tuh ya. Jangan ngomong-ngomong mati tat sama yang tua no, kalau mau ngomong itu bocah mati barusan itu. 6 tahun, betul ya. Ternyata mati ini kita nggak bicara angka, bicara kapan aja. Ustadz olahraga tat biar sehat jadi nggak mati. Yo. No lihat kelinci no, lincah banget. Lincah olahraga mulu. 2 tahun umurnya betul. No lihat kura-kura diem 400 tahun umurnya betul. Terus gimana kan? Itu tergantung lincah mau ngapain, dia mau ngapain gitu maksudnya. Nggak ada hubungannya olahraga sama mati, nggak ada. Itu olahraga sehat, ya nyaman ibadah gitu. Jadi jangan takut mati. Kullu nafsin dha'iqatul. Fadhil. Silakan. Pertanyaan terakhir. Ya. Ketika hati merasa lelah sekali menghadapi suami, apakah termasuk dosa besar apabila kita sebagai istri berpikir untuk meminta kepada Allah untuk segera diwafatkan dan ingin bertemu dengan Allah? Saya merasa lelah sekali, seringkali saya overthinking menghadapi hal sekecil apapun sehingga membuat sering was-was. Mohon pencerahannya agar saya bisa keluar dari zona overthinking. Saya lagi mikir dari kemarin yang meninggal laki mulu, kenapa ya? Bininya dizolimin ngedoain biar mati itu mati. 2 orang yang terzolimi itu mustajab. Nggak boleh, karena kita nggak boleh menyerah. Kita nggak boleh menyerah. Ya. Qayatu abdi min ibadi bibtilai. Kata Allah dalam hadis qudsi itu, cara Allah mengikat tali kasih dengan hambanya, Allah uji dia. Ujian anak ya orang tua, ujian orang tua ya anak. Ujian istri ya suami, ujian suami ya istri gitu ya. Selama itu ujian, as long as good lah, oke lah ya. Jangan jadi azab. Karena orang tua yang diuji sama anak, tetap sholat, tetap doain dia tuh ujian. Kalau sampai nggak demen sama anak jadi malas sholat, namanya azab. Ya, jadi kalau ujian membuat yang diuji malah jauh dari Allah, namanya azab. Saya sih yakin ini ujian yang ibu kuat, gak usah minta mati bu. Ibu kalau lagi bapak nggak bikin pegel, ibu nggak pernah ke pengajian, betul ya? Bapak bikin pegel langsung, ya ada pengajian di mana sih gitu ya? Nah lagi pegel sama lakinya dong. Wallahu a'lam. Jadi nggak boleh ya, selama memang ibadah ibu nggak keganggu. Kecuali kalau suami udah ngelarang ibu pakai kerudung, ngelarang ibu sholat, udah jangan banyak ngeluh bu, langsung hulu balikin mahar bu. Ya harus tegas. Enggak, kalau saya bercerai apa kata dunia? Ibu bukan siapa-siapa, dunia nggak bakal berkata-kata. Suka lebay nih orangnya. Asma sama Zubair bercerai, dua-duanya penghuni sorga. Dari mana cerai itu hina? Kalau cerai itu hina, Allah nggak bikin surat cerai namanya At-Tolak. Surat cerai itu di Quran. Mana ada surat An-Nikah, ada nggak? Karena solusi, apalagi akhir zaman. Ibu tahu suami nggak baik, uangnya haram, sholat ogah. Ibu yakin ke surga bareng dia bu? Tegesan dikit nggak? Harus begitu. Jangan sampai fitnah Dajjal makin mendekat. Terserah dah, dia mau gila kayak Dajjal, yang penting bulanan cukup. Kan begitu bahayanya itu. Makanya dibilang, nanti ketika Dajjal turun wahai laki-laki, ikat istrimu di tiang dalam rumahmu. Kenapa? Karena perempuan ada masa di mana dia suka dengan laki-laki walaupun nggak baik. Yang penting uangnya.
sampai masanya sudah. Jangan. Perempuan nggak boleh gitu. Ini yang Allah kalah. Nah, baik. Ya Ustaz, jazakumullah khairan. Berikutnya kita akan masuk ke sesi kuis Ustaz. Nanti Ustaz bisa ajukan pertanyaan dan nanti kita mulai dari zona A dulu atau bagian depan Ustaz. Untuk bisa menjawab, insya Allah kita sediakan 3 hadiah ya Ustaz yang ada di meja Ustaz. Pertanyaannya bisa sesuai dengan tema kajian hari ini atau bebas. Kami persilakan Ustaz. Zona A dulu ya? Ya, zona A dulu Ustaz yang berada di area. Bisa dibantu ya Kak? Mohon maaf ya. Kita bagi pertanyaan di zona A, zona B, dan zona C di luarnya. Untuk di ruangan ini zona B setelah hijab itu ya, zona B. Pertanyaan pertama untuk zona A, tolong diangkat tangannya. Ya. Yang pertama lebih cepat itu yang akan diberi pertanyaan oleh Ustaz. Tapi jangan semuanya pada takut ya, silakan. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Ya, oke. Ibu yang dekat ini ya, dekat VCD ini. Silakan Pak Ustaz, berikan pertanyaan. Pertanyaannya. Mohon tenang ya, semuanya mohon tenang. Apa alasan kita untuk menuntut ilmu atau belajar? Alasannya apa? Kan kita ini overthinking, otak lelah, capek. Makanya otak ini mesti disuplai dengan sesuatu yang membuat punya pikiran, hati punya perasaan. Apa alasan kita untuk belajar agar seperti itu? Tadi saya sampaikan sempat ada 6 masalahnya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bisa? Alasannya itu pertama kenapa kita harus ilmu. Yang pertama itu harus cerdas. Oh enggak, bukan. Oh, yang pertama ini apa namanya, jadikan otak itu sebagai wadah untuk Oke, ganti dulu coba. Ganti yang sebelahnya coba. Yang Sebelahnya. Apa udah ada usaha, masya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, tidak ada manusia yang lahir tanpa unsur kemanusiaan. Iya. Contohnya bahasa yang harus dimiliki yang Oke, siap. lahir. Terus yang kedua? Karena belajar kan terdapatnya pentingnya idealis yang tinggi dalam diri. Oke. Terus? 3, semaju apapun pengetahuan pasti akan menyisakan kekurangan. Iya. Terus? 4, melalui pendidikan seseorang layak berada dalam masyarakat. Oke. Terus? 5, ilmu yang dituntut akan terbangun individu masyarakat Oke. dan negara. Yang terakhir? Pendidikan akan membuat si pemilik ilmu akan beda dengan yang lain. Masya Allah. Layak hadiahnya. Layak. Oke. Baik. Betul. Baik, Jazakallahu khairan. baik kita lanjut ke zona B ya. Yang cepat angkat tangannya yang akan diberi jawaban oleh Ustaz. Ibu nanti hadiahnya dari panitia ya Bu. Silakan nanti diambil. Silakan zona B ya. Tolong kru berikan mic-nya. Udah. Ya itu. Silakan Ustaz pertanyaannya. Ya. Pertanyaan kedua. Kalau kita sudah tahu bahwa belajar itu memiliki manfaat, ya, memiliki alasan, 6 alasan tadi ya, maka tolong bagaimana sikap kita menghadapi overthinking yang membuat otak lelah? Harus bagaimana kita? Harus bagaimana kita ini menyikapi kondisi di mana overthinking ini karena lelahnya otak, dan tentu karena memang kita ini akan diuji oleh Allah. Caranya bagaimana? 3 hal tadi ya, saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik wabarakatuh. Ustaz, Ya. untuk menghadapi overthinking itu ada 3 hal, yaitu kesungguhan kita dalam beribadah.
yaitu zuhur, kita harus yakin. Yang kedua, kita semakin kuat lagi dalam ibadah itu, kita sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, jangan dipaksakan diri di luar dari kemampuan kita. Ya. Karena sesuatu yang memaksakan itu tidak baik. Sahih betul. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian terakhir di zona C ya, silakan ibu-ibu ada yang mau nanti Ustaz akan menjawab. Siapa yang mengangkat tangan duluan, nanti yang akan diberi pertanyaan oleh Ustaz. Angkat tangan. 1, 2, 3. Ada? Oh ya, ibu. Ya, silakan. Udah ada, siap. Silakan Ustaz. Oke, Sudah siap. Pertanyaan ketiga, yang terakhir, yang hadiahnya lebih gede kayaknya. Ya, setiap kita ini kan disuruh menuntut ilmu. Karena ilmu yang membuat kita berbeda dengan yang lain. Gitu. Bagaimana muqaddimah menuntut ilmu yang dinasihati oleh Imam Syafi'i? Silakan. Bagaimana muqaddimah menuntut ilmu yang diberikan nasihat oleh Imam Syafi'i? Silakan. Berilmu itu merasakan kesedihannya, akan tetapnya menuntut ilmu. Bukan. Yang lain, ganti yang lain. Yang lain siapa kira-kira yang lain? Yang siap menjawab? Oke. Cepetan. Panitia tuh. Ustaz, ini aku yang Zuhru, Burgo, berteman dengan guru, tulah zaman menuntut ilmu sepanjang waktu. Ada 6, itu ada 4. Ya aku nyata cuma 4 Ustaz. Oke. Coba yang 6. Coba yang Coba 6. Oke, sebentar. Diterjemahkan dong, kalau bahasa diterjemahkan itu bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama cerdas Ustaz. Iya. Yang kedua mempunyai semangat untuk berubah. Iya. Istihadun mempunyai kesungguhan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan syariat. Bulghah artinya permodalan yang halal. Terus sahabat Ustaz mau berteman dengan guru. Tula zaman sepanjang waktu menuntut ilmu. Iya udah sudah. Baik, iya betul. Semoga manfaat insya Allah disampaikan ya. Barakallahu fiik ya. Kadonya. Tapi itu aja kalian bisa disampaikan ya buat anak pribadi yang jamaah sekalian, tetap semangat belajar untuk ilmu yang nanti kita carikan judul yang bagus lagi buat kegiatan insyaallah ya. Itu aja, semoga Allah berikan yang terbaik selalu. Doakan diri kita, keluarga kita, doakan majlis ilmu as-sunnah kita nih semoga istiqomah selalu. Doakan di Al-Latif di Pesona Square semoga dijaga oleh Allah ya. Doakan juga negeri kita agar jaga ukhuwah kebangsaannya, nggak gampang diprovokasi oleh oknum yang menginginkan keburukan. Dan yang terakhir, kita minta sama Allah semoga Allah berikan hidayah buat para pemimpin di negeri ini insyaallah ya. Dan jamaah itu saja, sekarang pada membawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.